Ibu melihat saya menghasilkan 1 juta yen sehari dari game tapi tidak menemukan istri, lalu diam-diam memasukkan obat ke dalam minuman saya. Lalu dia memasukkan 2 saudari itu ke kamar saya. Dan itu adalah 2 putri dari keluarga kaya top Kyoto, keluarga Raku. Karena itu, saya begitu bersemangat sampai tidak bisa tidur sepanjang malam. Setahun kemudian, saya diundang ke villa mewah oleh seseorang yang dikirim dari keluarga Raku. Saya melihat 2 saudari keluarga Raku dan seorang gadis kecil yang mereka peluk di lengan mereka. Dan belasan surat tes DNA orang tua dan anak dari lembaga berwenang dalam dan luar negeri. Saya mengetahui bahwa saya sudah menjadi ayah dari 2 anak itu. Lebih dari itu, ibu dari 2 anak itu adalah orang yang berbeda. Anak-anak itu baru saja berusia 2 tahun. Mereka tidak hanya lucu dan pintar, tapi juga sangat dekat dengan saya. Mereka masih lengket menempel pada saya. Pada waktu itu, saya datang ke keluarga Raku membawa hadiah untuk anak-anak dan ibu mereka. Dengan perasaan cemas, saya mengetuk pintu ruang kerja. Ketika terdengar suara indah dan lembut mengatakan, "Masuklah," dari dalam. Akhirnya saya mendorong pintu dan masuk ke dalam. Rakusia tidak duduk di depan meja. Dia berdiri di dekat jendela, memegang berkas. "Selamat datang kembali." Rakusia yang melihat saya seperti es glasier yang meleleh. Tersenyum dengan lembut. Dia menunjuk ke kantong yang ada di tangan saya dengan penuh tertarik. "Apa ini?" "Ah, ini." Saya melihat Patek Philippe yang dipakainya di tangan Rakusia dan tiba-tiba merasa malu. "Saya dapat bonus. Ini saya beli untuk kamu dan juniormu." Ketika Rakusia mendengar saya membeli hadiah untuknya, sekejap muncul kegilaan yang patologis di matanya. Dengan bibir merah yang perlahan terangkat, dia bertanya dengan suara lembut, "Bolehkah saya melihatnya?" Mendengar itu, aku menyerahkan kantong itu kepada Luosia. Dengan sedikit ragu aku menjelaskan, "Aku membeli yang sama. Karena aku merasa sudah merepotkan kalian begitu lama. Barangnya murah, tapi sekarang ini yang bisa kuberikan." Luosia tidak berkata apa-apa, dan membuka salah satu kemasan itu. Ini adalah kalung yang sangat indah. Setiap berlian kecil tersambung satu per satu. Di tengahnya ada lumba-lumba yang diukir dari safir. Aku sangat menyukainya. "Desain ini sepertinya harganya sekitar 100.000 yen ya? Bonusmu." Aku memotong ucapannya. "Tidak apa-apa. Aku hanya mengurus anak-anak. Biayanya tetap kalian yang menanggung." Luosia menatapku yang sedang menunduk. Seolah ingin mencampurkan aku yang ada di depannya ke dalam daging dan tulangnya sendiri. Supaya aku tak pernah bisa meninggalkannya lagi. Namun, saatnya belum tiba. Meski kakak beradik ini telah merencanakan selama waktu yang sangat lama, mereka tidak boleh gagal. "Moksuan, perasaanmu adalah yang terpenting." Dengan senyum, Luosia melepas kalung seharga jutaan yang tergantung di lehernya. Sebagai gantinya, dia memakai kalung yang kuberikan padanya. Aku sangat menyukainya. "Terima kasih." Mendengar itu, aku menjadi merah wajahku. Perasaan bersalah di dalam hati juga semakin bertambah. Luosia dan yang lainnya sangat sabar padaku. Mereka belum pernah membuatku kesulitan sekalipun. Mereka seperti keluarga yang selalu mendampingiku. Namun, aku tidak menyadari bahwa aku sudah menjadi mangsa dalam jebakan. Sepanjang hidup, terperangkap dalam jebakan yang dibuat oleh cinta gila para saudari Luo. "Kakak, aku pulang." "Aku pulang." Pintu ruang kerja Luosia terbuka. Orang yang bisa masuk dengan percaya diri ke ruang kerjanya seperti ini. Mungkin hanya adik perempuannya, Luo Muki. "Kakak juga ada?" Luo Muki tersenyum sambil mendekat. Kakak, ada apa?" "Ya, kakak membelikan kami hadiah." Luosia tersenyum sambil menyerahkan sisa hadiah yang belum dibuka kepada Luo Muki. Kemudian menunjuk kalung yang dia pakai. "Ini, kalungmu sama dengan punyaku. Benarkah?" Luo Muki melihat kalung di leher Luosia. Dengan cepat membuka miliknya dan memakainya. Lalu dia tersenyum genit padaku dan berkata, "Kakak, terima kasih. Aku sangat menyukainya." Aku menggaruk kepalaku sedikit malu. Bonusku hanya sebesar ini. Mulai sekarang aku akan berusaha lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak dan membeli yang lebih baik. Saudari itu saling bertatapan dan tersenyum. Bagi mereka, bahkan barang yang dibeli asal di pinggir jalan saja, mereka akan memperlakukannya seperti harta karun. "Hei kakak, apakah kamu sudah membeli kado untuk kakak laki-laki?" Luo Muki melihat Luosia dan bertanya, "Kakak, kali ini jangan menolak ya." Saat itu, Luosia menunjuk ke meja belajarnya sendiri.
Melihat itu, Luo Muqi mengeluarkan sebuah kotak hitam. Di dalamnya ada sebuah jam tangan. Sangat indah. Aku tidak terlalu tahu tentang barang mewah. Namun saat melihat jam tangan ini, aku langsung tahu pasti ini barang yang mahal. Luo Xia tersenyum lebar. Ulang tahunmu sebentar lagi. Aku selalu menolak pemberian. Tapi kali ini, tolong jangan tolak. Aku ingin menolak. Namun Luo Muqi sudah menarik tangan kananku dan memasangkan jam itu. Melihat itu, mata Luo Xia seketika menjadi suram. Aura dingin perlahan menyebar dari dirinya. Aku tak sengaja menggigil. Padahal ini bulan Oktober. Kenapa tiba-tiba menjadi sangat dingin seperti ini di bulan Oktober? Kakak, tolong terima ini. Luo Muqi mengabaikan suasana menyeramkan kakaknya. Kekia yang penuh ketakutan sama sekali tidak bereaksi. Dia tersenyum padaku tanpa menunjukkan reaksi apapun. Tenang saja, ini tidak mahal. Tidak mahal, aku melihat jam tangan dengan desain unik yang aku pakai. Dilihat dari manapun, ini tidak murah. Oh ya, Fiel dan Suer bangun. Kakak, cepatlah pergi lihat mereka ya. Luo Muqi mengedipkan mata ke arahku. Aku harus bicara dengan kakak. Ah, baiklah, aku akan datang sekarang. Dengar putrimu sudah bangun. Aku tak bisa menahan senyum, lalu segera keluar dari ruang kerja. Luo Muqi menutup pintu dengan rapat. Kemudian, dia menatap kakaknya yang muram saat ini. Sambil terkekeh, dia berkata, "Ikan yang dimasak untuk penjelasan? Kakak, ada apa? Kamu janji, kita punya dia bersama-sama. Kenapa kamu marah? Kalau hari ini aku yang menyentuh dia, kamu juga akan mengalami hal buruk seperti itu, kan?" Aura menakutkan Luo Xia perlahan memudar. Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Luo Muqi mengangkat bahu. Su Yanran katanya akan bertunangan dengan Mo Jinpeng. Dengan nada sinis. Akhirnya dia mewujudkan keinginannya. Masalahnya adalah mata Luo Muqi perlahan mulai memerah. Setelah pulang ke negara, dia pergi ke apartemen yang dulu ditempati kakaknya. Dan dia menyewanya. Mendengar itu, Luo Xia seolah tidak peduli sama sekali. Oh, begitu ya. Mau mengikat tali yang terputus lagi? Kak, kalau begitu mau aku balas dendam untukmu? Berbeda dengan sikap patuh dan manis tadi di hadapanku. Sekarang Luo Muqi tersenyum sakit-sakitan, matanya penuh dengan niat membunuh. Luo Xia melihat adiknya dan tanpa sadar tersenyum pelan sambil berkata, "Tidak perlu. 3 tahun, sudah hampir sampai. Kita bisa sepenuhnya membuat Xiao Xian tetap di sisi kita. Tenanglah. Xiao Xian tak perlu lagi bilang menyerah padanya. Sekarang selama anak-anak perempuan kita ada, tak seorang pun bisa mengambil Xiao Xian dari kita. Sementara itu, setelah aku meninggalkan ruang kerjaku, aku bergegas menuju kamar 2 anak kecil itu. Baru saja membuka pintu, aku langsung dipeluk oleh 2 bayi manis dari kiri dan kanan. Ayo sini, papa akan menggendong kalian. Aku menggendong kedua bayi itu. Kebetulan 2 saudara perempuan itu sama-sama hamil anakku. Kelahiran mereka juga di hari yang sama. Namun, Luo Xia lahir 1 jam lebih awal daripada Luo Muqi. Jadi Luo Weier adalah kakak. Luo Suer adalah adik. Kedua saudara perempuan itu memeluk leher ayahnya. Dengan gembira mencium pipi ayah. Tapi suhu tiba-tiba turun lagi. Bahkan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ayo, anak-anakku tercinta. Papa membawa hadiah untuk kalian. Karena merasa ada yang aneh, aku buru-buru menggendong kedua anak itu dan turun ke bawah. Aku tidak menyadari di depan pintu ruang baca, saudara perempuan Luo tampak dengan wajah cemberut. Aku menyesal. Aku menyesal, kakak, kata Luo Muqi dengan nada dingin. Aku sangat menyukai Weier dan Suer. Tapi kenapa mereka dengan bebas bisa mencium abang mereka? Karena mereka adalah putrinya, kan? Sebuah senyum tipis yang sulit disadari muncul di bibir Luo Xia. Jari yang menggenggam kusen pintu perlahan mulai mengencang cengkeramannya. Mari kita tunggu sedikit lagi. Xiao Xian pasti akan terjebak cepat atau lambat. Sementara itu, 2 bayi itu melihat boneka yang dibawa oleh ayah mereka. Mereka mulai bermain dengan riang di atas karpet. Rutinitas harian saya adalah memberi makan anak-anak, menyikat gigi mereka, dan menidurkan mereka. Jadi saat makan, kursi bayi secara alami ditempatkan di kiri dan kanan saya. Kedua bayi itu juga. Untungnya, kedua anak ini sangat pintar. Mereka bisa makan sendiri menggunakan sendok dan garpu. Viola juga makan sayuran hijau, begitu juga Suer. Kalau tidak, ayah tidak akan bermain dengan kalian. Putri-putriku selalu mendengarkan apa yang aku katakan.
Kecenderungan suka atau tidak suka anak adalah hal yang tidak bisa dihindari. Itu juga adalah hal yang aneh. Jika aku ada, kedua anak itu akan menurut ketika disuruh. Benar-benar standar ganda. Luo Muqi memegang pipi kecil putrinya dengan kesal. Kenapa kamu tidak makan sayur meskipun ibu sudah menyuruhmu? Luo Muqi sebenarnya tidak terlalu kuat memegangnya. Namun Sue-er memandangku dengan ekspresi sedih dan menunduk. Ayah. Ketika mendengar bahwa mama memukul, Luo Muqi tertawa dengan ekspresi lepas tangan. Kamu sudah belajar mengadu ke ayah, ya? Aku tidak memukulmu, kata ibu sambil membelai lembut kepala putrinya. Mulai sekarang, saat ayah tidak ada di rumah, kamu juga harus mendengarkan dan ingat apa yang ibu dan tante katakan, ya? Dan Viola juga sama. Para bibi dan pelayan yang ada di dekatku selalu melihat pemandangan ini, sambil tersenyum senang. Hanya Luo Xia dan Luo Muqi yang menatapku dengan pandangan yang menyiratkan kegelisahan. Mo Xuan, jangan hanya fokus pada bayi saja. Luo Xia memasukkan daging ikan ke dalam mangkuk tehku. Belakangan ini proyeknya pasti sangat melelahkan, ya. Paman Zeng, nanti tolong antar makanan tambahan ke kamar tidur Mo Xuan. Setelah mengatakan itu, aku buru-buru menggeleng tangan, aku belum habis makan yang terakhir, jadi aku menolak. Kak Luo, aku baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Programmu sudah sampai ke tangan keluarga Luo, kata Luo Xia sambil tersenyum. Program ini sudah dibeli oleh keluarga Luo. Harganya total 10 juta yen. Kedepannya juga akan ada dividen. Mendengar itu aku sejenak kebingungan. Sepuas itukah, Kak Luo? Menurut perhitunganku, nilainya paling banyak beberapa juta yen saja. Programmu punya nilai sebesar itu. Ini adalah hasil penilaian menyeluruh dari divisi Ventura dan divisi teknologi keluarga Luo. Tidak perlu merendahkan diri sendiri. Luo Xia mengatakan dengan sangat percaya diri. Silakan lanjutkan program doktoralmu dengan tenang. Setelah program dirilis, bagian akuntansi akan mentransfer uang kepadamu. Terima kasih, Kak Luo. Aku menarik napas lega. Usaha panjang akhirnya membuahkan hasil. Saat itu, Luo Muqi yang berada di dekatku mengedipkan mata. Kakak cowok hebat, bukankah itu hal yang wajar? Ya, kakak, cepat makan ya. Wei Yer dan Sue-er, jangan merepotkan ayah. Kalau papa makan banyak, kita bisa lebih lama bersama, kan? Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa hangat. Diri masa lalu tidak pernah diakui oleh siapapun, apapun prestasiku. Bersama mereka, kedua saudari ini, sambil mengurus anak-anak, wanita-wanita hebat ini memberi semangat dan mengakui aku. Memberikan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dalam hati, aku tahu aku tidak pantas untuk mereka. Tapi, aku berharap hari seperti ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Setelah makan, aku mengajak dua anak itu bermain. Biasanya tidak seperti ini. Hari ini Luo Xia dan Luo Muqi juga tidak ada pekerjaan. Bermain sedikit bersama anak-anakku dan aku. Saat waktunya tiba, aku mengajak anak-anak mandi. Luo Xia melihatku mengeringkan rambut Luo Weiyer. Pelan-pelan dia mulai berbicara. Begini, Mo Xuan. Aku rasa ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Su Yanran dan kakakmu akan bertunangan. Mendengar itu aku sedikit terkejut. Secepat itu, kupikir kita akan menunggu sedikit lebih lama. Sekarang, mendengar Su Yanran bertunangan dengan kakak yang paling dia benci. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Luo Xia melihat sikapku yang dingin dan berkata sambil tersenyum kecil. Aku pikir kamu pasti sedih. Tidak mungkin, aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Benar, Kak Luo, besok aku mungkin akan pulang agak terlambat. Aku akan pergi ke rumah perawatan, oke. Kamu yang mengemudi ya? Luo Xia, entah dengan sengaja atau tidak, mendekatiku sedikit. Mobil itu dibeli untukmu. Kamu akhirnya adalah ayah dari Viola dan Yuki. Jangan merasa begitu terbebani secara psikologis. Kalau kamu tidak mau menyetir, aku atau Muki bisa mengantar. Sebaiknya aku yang menyetir saja. Mari mereka yang pergi. Membiarkan mereka pergi akan terlalu mencolok. Setelah menidurkan kedua anak itu, aku kembali ke kamar dan bersiap-siap. Mengganti baju tidur dan keluar. Di udara mengambang aroma bunga yang sangat harum. Aku tahu ini adalah pengharum ruangan yang aromanya kuat di kamar sendiri. Itu pemberian Luo Xia dan Luo Muqi. Dulu kadang aku susah tidur saat menulis program. Setelah menggunakan aroma ini, kualitas tidur sangat membaik. Begitu aku berbaring di tempat tidur, aku langsung tertidur. Beberapa menit kemudian pintu perlahan terbuka.
Luo Xia dan Luo Muqi masuk mengenakan pakaian tidur. Luo Muqi mematikan aroma dan duduk di tepi tempat tidur. Kakak, jangan-jangan kamu agak kebanyakan pakai ya? Hari ini pertama kalinya aku pakai bahan baru. Kakak, apa efek sampingnya tidak apa-apa? Tenang saja, obat kali ini sudah dites 5 kali dan tidak ada masalah. Luo Xia berbaring di sebelah kiriku. Tangannya perlahan mengelus pipiku. Saat itu, dia menahan perasaan cintanya yang begitu dalam sampai hampir gila. Matanya panas, Xiao Xuan, ingatlah, aku dan Muqi adalah orang yang paling mencintaimu. Kamu juga tentu mencintai kami yang paling, kan? Jadi, kamu akan bilang tidak akan meninggalkan kami, kan? Yang mengejutkan. Saat tertidur, aku seolah bergumam seperti orang sedang mengigau. Tidak pergi. Aku tidak akan meninggalkan kakak Luo dan juniorku. Betul, aku tidak akan pergi. Badan Luo Xia bergetar seolah-olah. Bukan karena gugup, tapi kegembiraan ekstrim. Seperti mangsa yang terjebak di perangkap. Xia dan Muqi bilang mereka paling suka. Yang paling aku suka adalah Xia. Yang paling aku cintai adalah Muqi. Kau bilang kami adalah kekalmu. Aku akan menjadi milik kalian selamanya. Mendengar itu Luo Xia akhirnya tersenyum puas. Dan Luo Muqi tampak tak tahan lagi. Dengan senyum yang agak sakit, dia menatapku dengan berbahaya. Kakak, Luo Muqi bergumam sambil mencoba menciumnya. Dia menunjukkan tatapan yang tak bisa ditahannya. Luo Xia meraih tangannya. Hipnosis baru saja dimulai, sudah menunggu selama bertahun-tahun, jadi menunggu beberapa hari ini juga tidak masalah. Luo Muqi berusaha membantah. Aku merasakan getaran yang tak tertahankan dari kakak. Dan tatapan kakak yang lebih gila dari dirinya sendiri. Luo Muqi terpaksa menyerah. Kekerasan, tidak mungkin. Yang mereka inginkan adalah Mo Xuan yang seluruh tubuh dan jiwanya adalah milik para saudari. Aku bangun dan meregangkan badan. Tidak, efek aroma ini benar-benar hebat. Dan kemarin aku tidur nyenyak tanpa mimpi. Bangun, bersiap-siap, dan ganti baju. Secara alami aku mengenakan Knight of the Round Table yang diberikan oleh mereka para saudari. Dulu aku hanya menyimpannya dengan rapi. Namun hari ini aku tidak merasa seperti itu. Aku hanya dengan santai mengenakan jam tangan di tangan. Memakai satu jaket dan keluar dari kamar. Papa, dua bayi sudah bangun. Mama memberitahuku bahwa papa sedang tidur. Jadi, dua anak kecil itu sangat sopan dan tidak menggangguku. Saat itu, Paman Zeng yang berada di dekatku tersenyum dan berkata, Tuan Mo, apakah Anda sudah bangun? Nona sudah pergi ke kantor. Nona kedua menunggu Anda untuk sarapan bersama. Xia pergi keluar secepat ini lagi? Nona. Mendengar itu, Paman Zeng terkejut. Xia. Mengapa Mo Xuan tiba-tiba memanggil Nona dengan cara yang begitu akrab? Namun Mo Xuan seperti biasa. Sambil menggendong dua bayi, ia tersenyum dan menenangkan mereka. Nona pergi lebih awal karena urusan di kantor. Paman Zeng tanpa ragu. Mo Xuan adalah ayah kandung kedua Nona tersebut. Terlebih lagi, dia terlibat dalam beberapa kejadian awal tersebut. Kupikir Mo Xuan akhirnya menyadarinya. Kakak, cepatlah datang untuk makan. Luo Muqi. Luo Muqi hari ini mengenakan gaun putih panjang. Memakai kalung yang kuberikan di lehernya. Aku juga akan pergi ke kantor dan berencana menghadiri acara. Jika selesai lebih awal. Bagaimana kalau kita pergi bersama melihat nenek di rumah perawatan? Mendengar itu aku berkata sedikit bingung. Lebih baik tidak usah. Saat kalian pergi terakhir kali, semua orang di pusat rehabilitasi sudah mengetahuinya. Aku berencana pergi ke sekolah sore ini. Malam ini aku akan pulang lebih awal. Setelah berpikir, aku membuka mulut dan bertanya lagi. Kiki, Muci, bukankah kamu ingin makan kue dari toko itu? Aku akan membawanya saat pulang malam nanti, oke? Melihat itu, Paman Zeng yang sedang di dekatnya kembali mengelus kepala dengan bingung. Apakah Luo Muqi sudah membuka meridian Rendandu? Kenapa hanya tidur semalam tapi aku merasa dia sudah berubah? Dulu dia bertemu kedua putri di rumahnya. Kadang-kadang dia kesulitan mengeluarkan kata-kata. Hari ini, tidak hanya cara memanggil berubah, tapi juga cara berbicara. Bahkan sepertinya sedikit memanjakan. Namun Luo Muqi tidak tampak terkejut sedikit pun. Malahan tersenyum dengan senang. Tidak masalah, aku suka rasa coklat, kakak. Ternyata memang ada efeknya, kakak memang benar-benar jenius. Apakah Phil dan Sue suka rasa buah? Papa juga akan membawakan untuk kalian, oke? Aku mencium kedua putriku masing-masing. Mencium si cantik sekali, sekarang ayo pergi. Ayo, kita mulai makan dulu,
Paman Zeng merasa ada yang aneh saat melihatnya. Mo Xuan tampak seperti biasanya. Namun, rasanya ada sesuatu yang berubah juga. Dalam arti tertentu ini adalah hal yang baik. Setelah sarapan, aku membiarkan kedua putriku menunggu di rumah. Aku akan pergi ke garasi sekarang. Di garasi, aku menemukan Maybach Limitedku. Tidak ada pilihan lain, Bugatti Chiron terlalu mencolok. Saat dia melihat saya pergi dengan Maybach, Zeng Su sekali lagi terkejut. Ini adalah jalan bunga pertama pengantin. Apakah Tuan Mo akhirnya menerima kehidupan sebagai pemanjanya? Saudara kedua, Tuan Mo pergi dengan mobil. Ketika Zeng Su menemukan Luo Muqi yang hendak pergi, dia buru-buru melapor kepadanya. Apa yang terjadi dengan Tuan Mo? Dia memakai jam tangan yang Anda dan Nona beli untuknya. Dia memakainya. Hari ini kami mengunjungi nenek di tempat perawatan, tapi dia pergi dengan mobil yang dibeli untuknya. Nenek juga mengendarai mobil yang dibeli untuknya. Mendengar itu, Luo Muqi tampaknya sama sekali tidak terlalu peduli. Bukankah itu tidak masalah? Ngomong-ngomong, tolong beritahu. Segera hubungi untuk mengembalikan mobil yang dibeli untuk saudara laki-laki. Tuan Mo, pada akhirnya jatuh juga ya? Zeng Su menghela napas. Mo Xuan yang sudah berusaha sejauh ini sudah hebat. Mo Xuan sudah sangat baik. Namun, dia tetap merasa ada sesuatu yang aneh. Hanya setelah tidur semalam, bagaimana bisa tiba-tiba jadi begini? Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah Mo Xuan berbeda dari sebelumnya? Sementara itu, saya yang ada di dalam mobil tanpa sadar menghela napas. Hidup orang kaya sangat membosankan dan hambar. Saya juga bukan tidak pernah naik Maybach sebelumnya. Jika dibandingkan dengan milik keluarga Mo, bedanya sangat jelas. Jika dibandingkan dengan milik keluarga Mo, bedanya sangat jelas. Setelah sampai di tempat perawatan, saya membawa buah dan suplemen nutrisi yang dibeli untuk nenek dalam perjalanan. Orang-orang di fasilitas perawatan sudah sangat mengenal saya. Dulu, ketika Luo Xia dan Luo Muqi datang, mereka langsung membagikan amplop merah sebesar 2.000 yuan per orang kepada seluruh penghuni panti perawatan. Amplop merah sebesar 2.000 yuan per orang. Tuan rumah pembersih dan pasatpam juga tidak dilewatkan. Siang hari, mereka memesan makan siang dari hotel berbintang dan mentraktir semua orang di panti. Dari staf panti hingga para pasien, semua. Bila melihat saya, mereka menunjukkan wajah yang sangat ramah. Pak Mo, apakah Anda datang? Seorang pengasuh wanita segera berlari mendekat saat melihat saya. Cepatlah pergi melihatnya. Hari ini, seorang wanita datang bersama seorang pria muda untuk menjenguk nyonya tua itu. Memang tidak terjadi pertengkaran, tapi tampaknya kondisi nenek tua itu sedang kurang baik. Wanita dan pria muda, mendengar cerita pengasuh itu, saya tak bisa menahan senyum dingin. Tidak perlu berpikir lama, saya tahu siapa mereka. Saya berjalan menuju kamar tempat nenek tinggal. Suara yang sangat tidak menyenangkan terdengar. Mereka mengatakan hal-hal yang menyebalkan. Ibu, kenapa harus melakukan hal seperti itu? Bahkan kalau punya saham juga percuma. Ayah mertua Changsan juga sudah memberi kesempatan pada Xiao Xuan untuk Anda. Tidak perlu menjadi seburuk ini dalam keluarga, bukan? Kini, ibu kandung saya, presiden perusahaan perhiasan Tai Jewelry, memang memiliki kecantikan yang seolah-olah bukan dari dunia ini. Penampilan saya sepenuhnya mewarisi semua kelebihan dari dia dan ayah saya, Mo Changsan. Dan di belakangnya berdiri seorang pria muda berusia 20-an. Orang ini bernama Jiang Xifeng, asisten Tiny. Asisten Qin Yi. Dia juga anak tiri yang telah dipantau dan dibesarkan oleh ibu sejak kecil. Begitulah ibu saya. Xiao Xuan dan Jingpeng masing-masing mendapat 5%. Xiang Chan tidak bekerja di perusahaan. Memberikan terlalu banyak saham kepadanya tidaklah tepat. Qin Yi dengan sabar berusaha meyakinkan. Dan nenek yang sedang sakit menatap keluar jendela, dengan wajah yang lelah tidak berkata sepatah kata pun. Tante Zhang yang merawat nenek menatap Qin Yi dengan tajam. Kalau nenek tidak melambai padanya, ia ingin menamparkan dengan keras. Ibu, kenapa harus sampai seperti itu? Keluarga jadi seperti ini karena pada akhirnya salah karena membiarkan Xiao Xuan dibesarkan olehmu. Aku mengerti perasaanmu yang khawatir karena itu anak yang kamu besarkan. Tapi sekarang kamu dan ayah mertuamu bahkan tidak bisa bertemu setahun sekali. Jadi ribut seperti ini. Menjadi seperti ini sungguh tidak ada artinya. Jika mau menyerahkan sahamnya, aku jamin nenek dan Xiao Xuan tidak akan dikejar oleh naga dan yang lain. Mendengar itu nenek tertawa dingin. Oh, terima kasih banyak sekali. Salah membesarkan anak,
Baru dengar pertama kali seorang ibu kandung menitipkan anak laki-lakinya yang berusia 2 tahun kepada ibu mertua dan tidak peduli dengan anaknya sendiri. Saat ada masalah malah menyalahkan ibu mertua. Kini, kamu sibuk membesarkan anak orang lain, tapi mengabaikan anakmu sendiri. Apakah aku salah karena sudah mengambil langkah demi masa depan cucuku? Kini dipanggil seperti itu oleh nenek secara langsung. Wajahnya berubah merah dan biru. Namun dia tidak bisa membantah sama sekali. Saat itu Jiang Xifeng yang ada di dekatnya berkata sambil tersenyum sinis. Suaranya juga suram dan lemah sesuai dengan ekspresinya. Nenek, mengatakan itu adalah sebuah kesalahan. Ibu tiri awalnya membesarkan 4 kakak dan adik sendiri. Melepaskan adik juga tidak bisa dihindari. Melihat itu, nenek dengan tanpa ragu menyela ceritanya. Apakah kamu punya ruang untuk menyela di sini? Kini, apakah ini anak baik yang kamu besarkan? Orang yang lebih tua sedang berbicara, apakah seorang muda outsider berani menyela? Ibu, tolong jangan buat dia kesulitan. HMPH, tidak diberi kesempatan bicara sekalipun. Mengapa dulu kamu mudah memarahi cucu-cucu? Siapa sebenarnya anakmu yang terlahir hina? Nenek benar-benar menghancurkan muka ini. Seperti yang ingin kukatakan, saham itu milik Mo Xuan yang merupakan benihku. Seperti kata pepatah lama, berbaktilah dengan bangga merawat, dan berbagi kebahagiaan di dekat lutut. Di keluargamu, siapa lagi selain Xiao Xuan yang bisa? Mo Jinping? Ataukah 3 putri kamu? HMPH, nenek tua ini punya status apa? Kamu tidak bisa mengakui tuan muda dan nyonya besar keluarga Mo sebagai cucu dan cucu tuan perempuan. Muda dan nyonya besar keluarga Mo sebagai cucu dan cucu perempuan. Aku pun tidak pantas, mereka bermain di pangkuanku. Kamu punya waktu buat omong kosong di sini. Cepat pulanglah. Langit melihat segalanya. Melahirkan tapi tidak membesarkan, bahkan menyiksa Xiao Xuan, tidak takut hukuman langit, ini gemetar seluruh tubuh karena marah. Dia menatap nenek dengan dingin dan tertawa sambil berkata, Ibu, kamu benar-benar mau mengoyak muka ini? Selain Mo Xuan si anak durhaka dan 10% saham ini, kamu punya apa lagi? Apa lagi yang kamu punya? Tidak mengakui suami dan anak, 3 cucu perempuan dan 1 cucu pun mengabaikanmu. Aku tahu bagaimana kamu sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan kamu membesarkan anakku seperti itu walau aku mati sekalipun. Bagaimana kondisiku saat itu? Aku masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Ketika Jiang Xifeng melihatku, ia secara naluriah mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Kini. Namun aku sama sekali tidak berniat melihatnya. Aku langsung pergi ke sisi nenek dan berkata dengan nada lembut untuk menenangkan. Nenek, aku akan mengantar mereka keluar. Mo Xuan, kamu tidak tahu sopan santun. Saat orang tua sedang berbicara, apakah ini sengaja menggunakan kata-kata nenek tadi untuk mengganggu mereka ayah dan anak itu? Selain itu aku ibumu, apakah kamu tidak melihat aku duduk di sini? Tuan Tai, jika ada yang ingin dibicarakan, mari bicarakan di luar. Aku tidak menoleh dan malah membaringkan nenek lalu menutupinya dengan selimut. Jika kamu terus mengulur waktu di sini, kamu tahu kemampuanku. Aku tidak memukul bukan karena kamu adalah ibu biologisku. Aku tidak mudah memukul perempuan. Kini marah dan berdiri, tapi dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun dia memang sudah tidak bisa berkata sepatah kata pun. Dia benar-benar tahu seberapa kuat Mo Xuan. Murid terakhir guru Zhang Guowu. Nenek, aku akan mengusir mereka pergi. Setelah kembali kita akan bicara lagi. Aku meletakkan buah-buahan dan suplemen gizi di meja samping tempat tidur. Lalu aku menoleh dan berkata pada Zhang. Tuan Zhang, di sini ada ceri segar. Nanti cuci dan makan bersama nenek ya. Selamat jalan Xiao Xuan. Tante Zhang melotot ke Kini dan berkata, kalau ada keperluan bilang saja, Tante juga berlatih loh. Kamu tidak memukul perempuan, tapi aku memukul. Mendengar kata-kata itu aku tersenyum sambil melambai, dan saat berbalik ke arah ibuku, dia segera menunjuk pintu dengan ekspresi dingin. Bicaralah di luar. Kini dan Jiang Xifeng juga sebenarnya tidak berani membuatku marah. Aku hanya bisa mengeratkan gigi dan pergi keluar. Ketiganya turun ke bawah dan tiba di halaman dalam rumah perawatan. Aku berkata sedikit kesal. Presiden Qin, saat Anda datang terakhir kali, seperti yang nenek katakan, saham bisa dibeli dengan nilai yang setara, tapi meminta saham perusahaan publik tanpa membayar 1 sen pun. Itu bercanda, kan? Mo Xuan, kalian cucu dan leluhur kenapa begitu ngotot? Kita keluarga, masa perlu dibagi-bagi sampai begitu? Aku bukan minta saham nenek. Mari beri 3% saham tambahan lagi dari Tai Jewelry.
Beri tambahan 3% lagi. Uang ini cukup untuk hidup seumur hidupku. Berhentilah, Taizong, aku sudah putus hubungan dengan keluargamu. Dengan nada sedikit sinis, aku menunjuk ke Jiang Xifeng di sampingku dan berkata, anak angkatmu punya 10% saham di Qinxi. Aku cuma 3%. Bisnis begitu kan bukan cara yang benar? Xifeng merawatku sejak kecil dan selalu berbakti. Saat sakit pun dia bekerja sebagai asisten di perusahaanku tanpa keluhan dan berusaha keras. Kalau kamu bukan anakku, jadi tidak akan ku beri 1 sen pun. Mau saham perusahaanku juga? Ah, jadi ini salahku. Aku cuma pikir ibu kandung dan ayahku memang pasangan yang cocok. Juga sangat licik. Kamu dan ketua Mo waktu itu memutuskan untuk mengirimku pergi bersama. Sekarang bilang aku tidak berbakti lagi. Wajahmu dijilat anjing, Qin yang besar. Mendengar kata-kata itu, Jiang Xifeng segera berdiri menghadang di depan Qin. Adik, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Ini bukan salah ibu, ini salahku. Minggir, aku malas berbicara omong kosong dengan dia. Setelah itu, aku mengepalkan tinju. Setelah mengatakan itu, Jiang Xifeng terkejut dan kembali sembunyi di belakang Qin. Di mata Qin terlihat rasa jijik yang samar. Bukan kepada Mo Xuan, tapi kepada Jiang Xifeng. Kepada Jiang Xifeng. Jangan datang lagi, nenek sudah tidak lama lagi. Setelah aku bicara sejauh ini, tatapan Qin menjadi semakin penuh kebencian. Ketua Qin, kamu, suamimu, dan ayah mertuamu. Wanita keempat ini juga. Aku berharap kalian tidak akan mendapatkan nasib baik. Ini merasakan hati sesak mendengar kutukan penuh dendam dariku. Namun dia tetap menolak mengakui kekalahan dan berteriak. Mo Xuan, kamu anak durhaka. Kamu dan nenek sama-sama sudah membaca beberapa buku. Penuh kesombongan dan menyombongkan bakat. Kamu tidak bisa menandingi Jin Peng maupun Xifeng. Tidak bisa menandingi Su Fen. Mendengar itu, aku tersenyum dengan tertarik sambil menatap mereka berdua. Itu wajar, bagaimanapun juga anak asuhmu telah kamu besarkan sejak kecil. Lihatlah, seberapa banyak mereka berguna dan habis diserap. Ketua Qin, luar biasa, cara bermainmu sangat mencolok. Kamu, apa yang sebenarnya kamu katakan? Dengan satu kata dariku, ketua bernama ini langsung mengomel dan berteriak marah. Apa omong kosong yang kamu ucapkan? Ini sikap seorang mahasiswa Universitas Kyoto? Sekali lihat saja sudah malas melihatnya. Sudahlah, kamu mengatakan itu salahku. Akhir-akhir ini, karena ada orang sepertimu. Ayah mertua dan ibu mertua pun menjadi gelaran yang merendahkan. Saya sengaja memberi jeda, lalu berkata sambil tersenyum penuh makna. Mungkinkah ini anak kandungmu? Kalau begitu, bisakah kamu jelaskan kenapa kamu selalu membawanya kemana-mana? Kamu selalu membawa dia kemanapun kamu pergi, ya? Mendengar itu, wajah ini menjadi pucat. Mata Jiang Enfeng juga mulai berkelana. Melihat itu langsung, saya tertawa dingin. Ternyata anak buah Luo Xia dan Luo Muqi tidak salah, ya? Sampaikan ke ketua Mo, kalau mau saham bawa uangnya. Saya tak ingin melihatnya lagi, benar-benar menjijikkan. Lagi pula, berhentilah mencoba mendekati saya dan nenek. Kalau kamu mengakui, kamu adalah ibuku dan istri kakekku. Kalau tidak, kamu sampah belaka. Kata-kata itu membuat ini yang marah langsung berlari mendekat. Dia mengangkat tangan hendak menamparkan pipiku. Namun, saya langsung meraih tangannya. Masih mau memukul? Dulu aku bodoh, mengira kamu adalah ibu kandungku. Qin-san, tolong jangan biarkan wanita dipukul. Qin hendak berkata sesuatu lagi. Namun, melihat jam tangan yang melingkar di lengan kanan Mo Xuan, saya spontan terdiam sejenak. Ini yang ikut acara peluncuran koleksi baru Roger Dubuis. Sekali lihat langsung tahu kalau jam tangan Mo Xuan asli. Kamu, jam tangan itu. Saya melihat jam tangan di punggung tangannya, tapi tak mengerti maksudnya dia ingin bilang apa. Saya tidak mengerti maksudnya. Dengan nada kesal berkata, urusanmu saja, lalu langsung masuk ke pusat perawatan. Ibu mertua, kau baik-baik saja? Jiang Xifeng baru mendekat setelah melihat Mo Xuan pergi. Kita, mari pulang duluan. Adik laki-laki ada di sini, mungkin tak akan berhasil. Qin tidak menjawab, dia menatap punggung Mo Xuan dengan kosong. Dia menatap dengan kosong punggung Mo Xuan. Ketika Mo Xuan tadi mengangkat tangan dan melihat jam tangan, dia semakin yakin itu benar-benar asli. Model terbatas senilai lebih dari 4 juta yen. Mo Xuan seharusnya tidak mampu membelinya. Nenek memegang saham, tapi karena perintah ayah mertua, akhir tahun dipotong banyak dividen, nenek hanya diberi 200 sampai 300 ribu yen.
Mari kembali ke panti jompo bersama saya, ada beberapa hal yang harus didengar. Ada sesuatu yang harus didengar, di sisi lain. Sementara itu, saat sedang bekerja di kantor, ponsel Luo Xia tiba-tiba mendapatkan pesan. Dia melirik dan mengernyitkan dahi. Lanjut, Luo Xia menekan tombol panggilan. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang wanita berusia 30-an masuk. Dia tinggi, berdiri tegak seperti pohon poplar yang lurus. Memakai setelan wanita hitam. Rambut pendek yang rapi dengan wajah yang tegas. Kakak Hui, ini sedang menyelidiki kita di panti jompo. Tapi dia tidak tahu itu aku dan Muki, kata Luo Xia dengan tenang. Sepertinya dia juga merepotkan nenek kecil Xiao Xuan. Biarkan dia melakukan sesuatu. Mendengar itu, Kak Hui mengangguk. Baik, Nyonya. Apakah saya harus mengirim adik saya untuk memberi peringatan? Beri peringatan. Tidak perlu, masih harus menghadapi ketiga keluarga itu. Luo Xia tersenyum, tapi senyumnya menyimpan sedikit niat membunuh. Neneknya. Nona telah berusaha sekuat tenaga sejak awal. Kakak Hui menghela napas. Jika Nona dan orang kedua tidak mengeluarkan uang untuk memanggil ahli, mungkin Nyonya Mo sudah meninggal pada saat itu. Mendengar itu, ekspresi Luo Xia menjadi sedikit sedih. Karena dia satu-satunya kerabat darah Xiao Xuan. Aku hanya ingin dia bahagia. Baiklah, kau yang lakukan, Kakak Hui, coba sampaikan informasi itu ke keluarga Mo. Aku tidak tertarik dengan orang-orang dari rumah itu. Aku bisa memberikan lebih banyak kepada Xiao Xuan. Tapi untuk saham, mereka harus membayar. Cari cara agar mereka membeli saham nenek dengan harga yang wajar. Di tempat perawatan, Qin Ni sangat terkejut sampai pusing. Qin Yi merasa seperti mau pingsan. Beri semua orang di panti perawatan pesanan mewah dari hotel berbintang. Amplop merah 2.000 yuan per orang. Sekali lagi, mempertimbangkan ksatria meja bundar lebih dari 4 juta yen yang dipegang Mo Xuan. Ini tak bisa menahan menggigit giginya. Mo Xuan diasuh oleh wanita kaya mana? Anak durhaka ini, no wonder sudah lama sekali tidak menghubungi keluarga. Ibu, Jiang Enfeng memanggil pelan. Namun, ini menatapnya tajam dan berkata dengan suara pelan. Apakah kau lupa apa yang kukatakan? Mendengar itu, Jiang Xifeng langsung mengoreksi ucapannya. Ibu tiri, tolong sampaikan ke suami. Mo Xuan benar-benar akan diasuh. Kalau bocor keluar, itu aib bagi kita. Qin Yi tidak menjawab. Qin Ni tidak menjawab dan menariknya keluar. Berhenti di pintu masuk utama panti jompo, Qin Ni berkata lirih. Qin Ming berkata lirih. Anak durhaka ini harus kutanyakan dengan siapa dia bersama. Entah muda atau tua. Bisa memberi dengan begitu dermawan. Pasti bukan dari keluarga terpandang. Anak durhaka ini berhubungan dengan wanita kaya dari mana? Ya. Kisah si Feng sudah tak bisa disembunyikan lagi. Ketika aku kembali ke kamar rumah sakit, nenek menatapku dengan khawatir dan bertanya. Tidak apa-apa, nenek, dia bukan lagi ibuku. Aku mengeluarkan apel dari tas. Mulai mengupas kulit dengan pisau buah. Jangan khawatir. Jika mereka suka dengan saham itu, biarkan saja mereka mendapatkannya. Anakku, itu milikmu. Nenek berkata dengan nada marah. Keluargamu sudah berakhir ketika jatuh ke tangan ayahmu dan Mo Jinpeng. Selagi aku masih punya kekuatan, aku akan segera memberikan uang ini padamu. Aku akan segera memberikan uang itu padamu. Entah kamu berhasil dengan putri keluarga Luo atau tidak. Dana ini cukup untuk hidupmu. Aku bukan bermaksud berpura-pura menjadi orang baik. Selama aku mengenal orang-orang keluarga Mo, tidak peduli bagaimana Mo Jinpeng boros, itu benar. Mereka merasa sakit sedikit pun jika aku menggunakan uang itu. Nenek, aku ingin bertanya satu hal. Jika aku membalas dendam pada orang tuaku dan kakekku, apakah nenek akan membenciku? Nenek tidak menjawab, juga tidak menerima apel yang kuulurkan. Saya juga tidak menerima botol yang saya ulurkan. Setelah beberapa saat, nenek menghela napas. Dengan nada yang sedikit menyerah, dia berkata, saya tahu kamu membenci mereka. Saat saya menutup mata, saya tidak peduli apapun yang kamu lakukan. Saya memang mengira nenek akan berkata begitu. Tentu saja, suami yang telah melewati setengah abad bersama, pernah benar-benar saling mencintai, dan putra yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dan putra yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang itu. Sebenarnya ayahmu dulu juga bukan seperti itu. Itu semua karena wanita keji itu. Nenek menatap keluar jendela dengan pandangan penuh penyesalan. Seandainya aku sadar lebih awal, ayahmu tidak akan menjadi seperti itu. Apakah itu Tuan Qin? Mendengar keraguanku,
Nenek menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak. Itu cinta pertama pria itu, seorang penari bernama Li Yuzhen." "Ah, sudahlah. Xiao Xuan, kamu boleh pulang, aku ingin tidur sebentar." Mendengar itu, aku tidak berkata apa-apa. "Nenek, istirahatlah dengan baik." Setelah itu, saya mentransfer 10.000 yuan kepada Tante Zhang. Meskipun Tante Zhang terus menolak, saya tetap memaksa menyerahkan uang itu. Xiao Xuan, Tante Zhang mengeluarkan Mo Xuan dari ruang perawatan. Kemudian, dia berkata pelan-pelan, "Nenek belakangan ini semakin banyak tidur. Kesehatannya pun semakin memburuk. Harap siapkan diri lebih awal." "Baik, Tante Zhang." Aku mengangguk. Aku juga sangat mengerti waktu 2 tahun ini dari nenek. Saat itu, Luo Xia dan Luo Muqi mengeluarkan biaya besar untuk mengundang para ahli. Mereka juga menghabiskan 2 atau 3 juta yen di depan dan belakang untuk memulihkan. Aku hampir pergi ke panti jompo setiap 2 hari. Sebisa apapun aku sibuk, aku menemui nenek. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Teteh Zhang, aku keluar dari panti jompo. Aku hendak ke tempat parkir. Qin Ni dan Jiang Xifeng menahanku. "Masih ada urusan?" Aku tidak ingin terlalu berurusan dengan mereka. Semua yang harus kukatakan telah kukatakan dengan jelas. Mendengar itu, Qin Ni tersenyum dingin. Mo Xuan, kamu hebat ya. Memang kamu berani, mahasiswa Universitas Kyoto." Disokong oleh wanita yang lebih tua. "Aku dengar mereka berdua belum pulang ya. Mungkin mereka mendengar apa yang pernah dilakukan Luo Xia dan yang lain di panti jompo. Apakah kamu menganggap semua orang sama denganmu? Lihat orang di sebelahmu itu, dia sudah sangat lelah kan? Jangan main-main, suatu hari nanti di tempat tidur ketiga. Suatu hari nanti di tempat tidur si. Jangan terus bilang, kalau begitu katakanlah. Kalau begitu katakanlah. Kenapa kamu selalu membawanya kemanapun kamu pergi? Aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan padamu. Tapi kenapa aku harus menjelaskan padamu?" Qin Ni hampir tersedak oleh kata-kataku. Lalu saya menyingkirkan dia dan berjalan lurus menuju tempat parkir. Dasar anak durhaka ini, Tiny menenangkan dirinya sendiri sambil menatap tajam Jiang Xifeng. Menatap tajam Jiang Xifeng. "Kamu hanya diam melihat dia membuatku marah? Ibu mertua, aku. Jiang Xifeng." Sebenarnya Jiang Xifeng sangat penakut. Dia hanya tahu apa yang aku alami saat berada di keluarga Mo. Tubuhnya sendiri itu. Kalau Mo Xuan menendangnya sekali, dia langsung masuk ICU. "Ya, dengan kondisi tubuhmu." Tiny menghela napas. Dasar anak durhaka ini. Sebelum dia selesai bicara aku sudah menepikan model terbatas Maybach di depannya. Aku menepikan model terbatas Maybach di depannya. Jendela perlahan turun, dengan nada sinis bertanya, "Bos Qin, mau ikut aku?" Melihat itu, Tiny benar-benar terkejut. Maybach edisi terbatas Ksatria Meja Bundar senilai lebih dari 4 juta yen. Seberapa besar cinta wanita di belakang Mo Xuan padanya? Lalu Jiang Xifeng memandangku dengan tatapan penuh dendam. Segera menundukkan kepala agar aku tidak melihatnya. Telah tiba di Universitas Kyoto. Setelah memarkir mobil, aku menerima undangan panggilan video. Catatan dari adik perempuan Luo. Tapi biasanya, kalau mereka menelepon video, itu karena anak-anak sedang ribut. Begitu video tersambung, 2 wajah kecil montok berdesakan di depan ponsel. Di belakang mereka Luo Muqi tersenyum melihat ke sini. Papa. Melihat mereka, rasa tidak nyaman saat bertemu Tiny tadi langsung hilang dalam sekejap. Ayah yang baik juga sedikit sibuk di sore hari. Jadi pasti akan segera pulang, ya? Aku menatap kedua putriku dengan penuh kasih sayang. Moki, kenapa kamu di rumah? Tidak, anak-anak ada di kantor. Luo Moki mengangkat ponselnya, mengelilingi dan merekam sekeliling untuk ditunjukkan. Itu benar-benar kantornya. Kakak memesan restoran rahasia untuk hari ini. Kita makan malam di luar. Kakak, kapan kamu selesai kerja? Tolong jemput dengan mobil, ya? Baik, aku mengerti. Setelah menenangkan kedua putriku lagi, aku akhirnya mematikan video dan turun dari mobil. Setelah beberapa langkah, aku mendengar suara mengejek. Kakak Yu Peng. Mendengar suara itu, suhu dalam mataku langsung hilang seketika. Saat aku berbalik, Mo Jinpeng dan pria gemuk mengikuti di belakang. Dia juga membawa sekretarisnya. Pria gemuk yang berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kesombongan itu bernama Cheng Jiahao. Dia juga generasi kedua dari orang kaya kecil. Saat SMA, aku sekelas dengannya. Saat itu, aku menjadi korban bullying karena obesitas. Tapi aku tetap melindunginya.
Setelah itu, seperti Su Yanran, dia juga mengkhianatiku. Saat itu, Mo Jinpeng melihat Maiba edisi terbatasku. Matanya sejenak penuh nafsu, lalu dia tersenyum dingin dan berkata, "Bagus sekali Mo Xuan, wajah itu tidak sia-sia. Kamu berusaha menarik perhatian tante kaya yang mana? Aku tidak terkejut sedikit pun dengan situasi ini. Ini trik yang biasa dilakukan kakakku sendiri." Buka mulutnya, dia malah menuduhku bersalah. Aku tidak mau buang waktu untuk berbicara dengan mereka. Aku bahkan malas melirik mereka. Saat aku hendak pergi, Mo Jinpeng tiba-tiba berdiri menghadang. Dia mengulurkan tangan ke arah sekretaris. Sekretaris wanita itu juga sigap, memberikan undangan berlapis emas. Mo Jinpeng tersenyum penuh arti, lalu berkata, "Pernikahan aku dan Yan San. Adikmu tidak akan datang dan mempermalukan kita, bukan? Sungguh aku tidak mau malu di depanmu." Aku merapikan kacamata hitamku. "Kamu memang orang yang menarik, Mo Jinpeng." Mo Jinpeng, teman yang tidak diinginkan. Aku tidak ingin dia, tapi kamu mau meminangnya. Atau mungkin kata-kata dari seorang pengumpul barang rongsokan profesional. Seketika wajah Mo Jinpeng memerah. Dan Cheng Jiahao juga tampak canggung. "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu takut aku kembali dan berkonflik dengan keluargamu bersamamu. Keluargamu selama bertahun-tahun. Sudah lama ribut-ribut ini itu, bukankah semua itu untuk ini?" Aku menyilangkan tangan, tersenyum seakan tidak peduli dan berkata, "Aku sudah memutuskan hubungan. Selama 3 tahun ini juga. Dalam 2 tahun lebih ini, pernahkah aku pulang? Kenapa? Keinginan sudah terkabul, tapi kau mendekat seperti anjing, mau apa? Apakah kau tidak butuh gigi depannya?" Mo Jinpeng tanpa sadar melangkah mundur 2 langkah setelah mendengar ini. Dia mengerti betapa mengerikannya kemampuan bertarungku. Namun, dia sama sekali tidak bisa menyerah. "HMPH, kau sadar diri ya? Tapi aku bukan datang mencari kamu, jadi jangan salah paham. Anggap saja kamu dijaga oleh wanita kaya. Apa kamu mengira kau berhak melawanku? Aku adalah satu-satunya anak kandung keluargamu. Biar aku perbaiki, yang meninggalkan kalian adalah aku." Tiba-tiba, aku merasa sedang membuang waktu. Aku melihat jam dan menunjukkan ekspresi kesal. "Tidak penting, beri jalan dan jangan buang waktuku." Aku meninggalkan Universitas Kyoto. Ketiga orang Mo Jinpeng langsung berangkat setelah naik mobil. Dia juga sejak awal tidak terlalu berharap. Membawa Cheng Jiahao hanya untuk menggangguku setelah menemukan aku. Ternyata dirinya yang justru diganggu oleh Mo Xuan. "Tuan Peng, memang tidak ada harapan ya?" Cheng Jiahao bertanya dengan hati-hati. Dia memegang 10% saham. "Setelah ini, nenek tidak akan mengakuiku. Saham itu tidak akan kulepas walaupun mati." Mo Jinpeng menggertakkan giginya karena rasa kesal setelah memikirkan ini. Saham itu harus didapatkan, dan tidak akan kuberikan 1% pun pada dia. Segala milik keluarga Mo adalah milikku. Mobil mereka tiba di tempat parkir bawah tanah di mana perusahaan Mo berada. Baru saja turun dari mobil. Tiba-tiba, beberapa SUV hitam mengelilingi mereka. Lebih dari 20 pengawal berpakaian hitam turun. Mo Jinpeng dan 2 temannya belum bisa merespon. 2 di antaranya menghunus belati. "Apa yang kalian ingin lakukan?" Dan Cheng Jiahao duduk langsung di tanah karena ketakutan. Sekretaris wanita terlihat pucat dan gemetar di tempatnya. "Tuan muda Mo, jangan takut." Paman Zeng menyilangkan tangan di belakangnya dan melangkah mendekat satu persatu. Senyum yang ramah. "Siapa kami sebenarnya tidak penting. Kami punya pesan dari tuan kami untuk Anda. Jika Anda tidak ingin Li Yuzhen mengalami bahaya, yakinilah ayah Anda agar ia rela pergi ke panti perawatan sendiri. Silakan beli saham yang dimiliki Nyonya Mo sesuai harga." Setelah mengatakan itu, Paman Zeng mengeluarkan sebuah foto dan menyerahkannya pada Mo Jinpeng. Lalu foto itu diberikan kepada Peng Sunglases. Melihat isi foto itu, Mo Jinpeng merasa seperti disiram air dingin. "Ceritakan apa yang kamu dan Li Yuzhen telah lakukan. Bagaimana jika Mo Changsan tahu hal ini?" Paman Zeng mengencangkan sarung tangan putih bersih yang dia pakai. Sungguh sifat kejam dan tak berperi kemanusiaan seperti Mo Changsan. Dia tidak akan berhenti sampai menguliti kulit kalian dan menguras tulang kalian, bukan? Aku berjanji padamu." Mo Jinpeng buru-buru menyimpan foto itu. Cheng Jiahao tidak melihatnya. Melihat ekspresi wajah Mo Jinpeng, dia tak sengaja merasa tertarik. "Kalau begitu, saya pamit dulu." Tuan Zeng mengayunkan tangannya. Para pengawal berpakaian hitam menoleh dan masuk ke dalam mobil bersamanya. Sampai mobil itu melaju pergi.
Mo Jimping terjatuh dengan lututnya, matanya kosong dan hampa. Tuan Peng, kau, Cheng Jiahui hendak membuka mulutnya. Mo Jimping mencengkeram kerah bajunya, dengan kejam berkata, "Jangan katakan apa-apa tentang hari ini kepada siapapun. Kalau tidak, kau tahu sendiri apa akibatnya." Mendengar itu, Cheng Jiahui segera setuju. Namun saat Mo Jimping berbalik dan berdiri, lalu pergi bersama sekretarisnya, dia melotot padanya dan berbisik berkata, "Kesalahan terbesar Mo Jimping adalah tidak mengerti. Bahkan Mo Xuan, penyelamatnya, bisa saja dijual. Bagaimana dia bisa berkata tidak akan mengkhianatinya? Sementara itu, keluar dari sekolah, aku pertama-tama membeli 4 kue kecil di toko kue. Selain untuk Luo Muqi dan anak-anak, aku juga membawa 1 kue rasa vanila untuk Luo Xia. Setelah itu, kupikul kue dan masuk ke gedung Luo. Kupikir baru saja keluar dari lift. Ternyata Luo Xia, Luo Muqi, dan kedua bayi sudah menunggu di sana. Papa, Luo Weier dan Luo Suer bersama-sama memeluk kaki Papa. Kak Hui yang berada di dekat mereka tersenyum dan mendekat berkata, "Tuan Mo, biar saya yang membawakannya." "Terima kasih Kak Hui." "Kak Hui, terima kasih." Aku buru-buru menyerahkan barang-barang kepadanya, membungkuk sendiri dan menggendong kedua anak itu. "Kenapa anak-anak buru-buru mencarimu, tapi kebetulan tanganmu sedang kosong?" Luo Xia berkata sambil tertawa. "Kau beli makanan enak lagi? Kue kecil yang aku janjikan untuk Muqi dan anak perempuan. Kau suka rasa vanila, aku juga bawa untukmu." Aku memandang Luo Xia dan Luo Muqi sambil menggendong anak. Namun, aku sendiri tidak menyadari. Tatapanku pada mereka kini tidak menghindar. Malahan dengan pandangan penuh kelembutan dan sedikit kerinduan. "Xia, apakah aku yang duluan membawa anak pergi?" "Tidak. Sebenarnya aku berencana membawa anak ke restoran pribadi yang sudah kupesan untuk makan. Saudaraku kebetulan ada urusan bisnis, jadi dia yang pergi menggantikanku. Kak Hui, tolong atur agar kita memesan makanan." Mendengar instruksi Luo Xia, Kak Hui segera mengeluarkan ponsel dan memberikan perintah. "Kakak, cepatlah ke ruang istirahat." Luo Muqi mendesak, "Aku masih menunggu makan kue." Aku terpaksa terburu-buru bersama Luo Muqi dan anak. Dan Luo Xia tersenyum sambil masuk bersama kami ke ruang istirahat. Kak Hui yang di belakang menatap apa yang disebut keluarga 5 orang. Dalam hati senang sekaligus bingung tak berdaya. Jika statusmu sebagai nona dan nona kedua, memang tak ada yang bisa berkata apa jika 2 wanita melayani 1 suami. Tapi, dengan keadaan seperti ini apa benar baik saja untuk Mo Xuan? Ruang istirahat luas, ada 2 tempat tidur. Karena kakak beradik bersama menggunakan ruang istirahat. Jadi, banyak barang disediakan dalam jumlah 2. Saat itu Luo Xia melirikku yang sedang membagi makanan pada anak. "Tolong jangan menginap di sini malam ini dan jangan pulang. Besok, aku dan Moki sama-sama punya waktu luang. Kami berencana pergi bermain bersama anak-anak. Xiao Xuan, kamu bisa istirahat?" Mendengar itu, aku mengeluarkan ponsel. "Boleh. Asal bilang ke pembimbing dulu, tidak masalah. Besok sepertinya tidak ada keperluan khusus. Kalau begitu, aku akan pesan suite presiden." Luo Moqi tersenyum. Saat itu, kakak laki-laki menginap dalam 1 kamar dengan putrinya. Sementara aku menginap 1 kamar dengan kakak perempuanku. Ya, tepat saat itu, kakak Hui yang membawakan minuman membuka pintu dan masuk. Melihat jawabanku, matanya sedikit berkedip. Namun Luo Xia meliriknya sebentar. Tatapan mereka bertemu, dan aku menyaksikan ada sesuatu yang tertekan dan seram di mata Luo Xia. Kakak Hui segera menyusun semua minuman dan tidak berkata apa-apa. "Jangan lupa bawa anggur merah yang dibawakan kakak Hui tadi." Mendengar kata-kata Luo Xia, kakak Hui langsung mengangkat wajah dengan cepat. Kakak Hui tiba-tiba mengangkat wajah. Matanya seolah menanyakan sesuatu. Lalu Luo Xia hanya mengangguk saja. Kakak Hui menghela napas dan berkata dengan suara rendah. "Baiklah, Nona, kalian pasti berencana melakukan sesuatu lagi ya?" Kakak Hui melirikku yang sedang menyuapi anak sambil makan. Aku tak bisa tidak semakin merasa kasihan pada pria ini. Melihat kakak Hui pergi, aku penasaran dan bertanya, "Kenapa harus membawa minuman lagi? Kan ada anak-anak." "Tenang saja, kakak, ini anggur merah yang bagus. Aku dan kakak cuma minum sedikit saja." Luo Muqi menyelipkan sepotong daging sapi salju ke dalam mangkuk saya. "Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan kelompok akhir-akhir ini, kan? Minum sedikit saja, kamu akan bisa beristirahat dengan baik." Oleh karena itu, aku tidak bertanya lagi. Setelah makan selesai,
Kakak Hui mengemas anggur dan kue kecil yang kubeli untuk mereka bersama-sama. Kami turun ke lantai bawah bersama mereka. Naik mobil, dua saudari itu duduk di kursi belakang sambil menggendong anak-anak. Luo Muki mengirimkan lokasi. Hotel itu tidak terlalu jauh dari sini, dan kami segera sampai. Suite-nya luas, dengan 2 kamar. Dua bayi itu sangat bersemangat karena pertama kali menghabiskan waktu di luar rumah. Mereka bermain sedikit di kamar bersama saya. Namun karena tidak tidur siang di sore hari dan bermain di gedung Luo, kami pergi bermain di gedung Luo Si. Mereka segera mulai rewel karena mengantuk. Setelah itu, saya membawa mereka ke kamar mandi. Luo Xia sangat perhatian, dan di sore hari dia membeli piyama dan mengirimkannya kepada kami. Setelah berganti piyama, kedua putri langsung tidur saat masuk ke tempat tidur. Xiao Xuan, mau minum bersama? Luo Xia melihat anak-anak sudah tidur, lalu menyerahkan gelas kepada saya. Uang sudah ditransfer ke kartu kamu, selamat ya. Saya hanya beruntung saja. Mendengar itu, saya merasa sedikit canggung. Memang keberhasilan saya berkat bantuan Luo Xia dan yang lainnya. Semua itu berkat Luo Xia dan teman-teman. Namun Luo Xia tertawa dan berkata, bukankah keberuntungan tersenyum pada mereka yang sudah siap? Mari kita minum untuk merayakan. Mendengar itu, saya tanpa pikir panjang langsung meneguk red wine itu sekaligus. Namun, rasanya sedikit aneh saat dimasukkan ke mulut. Entah kenapa rasanya agak sepat dan pahit. Setibanya di sini, aku dan Muki masih ada yang ingin kami bicarakan denganmu. Mendengar itu, aku tidak terlalu curiga. Lalu aku menuju kamar mereka tentang Luo Xia. Namun, begitu memasuki ruangan, kepalaku terasa pusing. Tubuhku sedikit bergoyang. Kakak, kamu baik-baik saja? Luo Muki buru-buru datang menopangku. Kenapa cuma minum 1 gelas bisa sebegitu mabuknya? Aku baik-baik saja kok. Sebelum aku selesai bicara, seluruh tenagaku hilang dan aku roboh ke pelukan Luo Muki. Tubuhku benar-benar roboh ke pelukan Luo Muki. Aku yang tingginya hampir 190 cm hampir terjatuh. Jika Luo Xia tidak membantu, Luo Muki mungkin tidak bisa menopangku. Mungkin Luo Muki sendiri juga tidak bisa menahanku. Dua kakak beradik itu akhirnya berhasil membawa dan menopangku sampai ke tempat tidur. Melihat itu, di mata Luo Muki tampak kegilaan tanpa bisa disembunyikan. Ia menampilkan senyum yang tampak sakit jiwa. Kakak, kenapa kamu masih sebegitu tak berdaya? Pertama bawa anaknya ke kamar sebelah. Pengasuh bayi yang diatur oleh Paman Zeng sudah menunggu di sana. Luo Xia lembut mengelus pipi Mo Xuan. Namun, rasa memiliki yang sakit jiwa di matanya membuat orang tak beralasan menjadi sangat ketakutan. Sementara itu, di villa keluarga Su, Nona, apakah Anda ingin mengonfirmasi lagi proses pertunangan? Namun, setelah beberapa lama tidak ada reaksi apapun. Tidak perlu, santai saja. Dalam daftar keluarga Mo, apakah putra mahkota keluarga Mo belum tercantum? Mendengar itu, pelayan membenarkan dengan anggukan. Ya, Nona. Apakah kami harus mengirimkan undangan ke Universitas Kyoto? Sudah cukup, Su Yanran kembali ke kamarnya sendiri. Begitu pintu tertutup, dia tampak seolah kehilangan tenaga. Bersandar pada pintu putih itu, dia perlahan duduk di lantai. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Tiba-tiba, tangannya menyentuh gelang yang dipakainya. Sesaat, mata kusam Su Yanran seolah-olah memancarkan cahaya. Dia pasti menungguku. Su Yanran segera berdiri. Mo Xuan bukanlah orang yang tidak berperasaan. Aku tahu aku yang salah. Mo Xuan pasti akan mengerti. Mo Xuan pasti akan mengerti aku. Dengan gemetar, dia mencari tasnya. Mengeluarkan kartu SIM baru dari dalam. Dia menggantinya di ponselnya. Mo Xuan telah memblok semua kontaknya. Dia tak punya pilihan selain membeli kartu SIM baru. Setelah lama bimbang, dia memanggil nomor yang selalu dia taruh di atas. Dia memanggil nomor yang selalu dia taruh di atas itu. Setiap dering membuat hatinya bergetar. Akhirnya, sambungan tersambung tepat sebelum telepon otomatis terputus. Kemudian, suara yang menyenangkan didengar. Suaranya yang sedikit lelah dan mengantuk seolah menjebak Su Yanran ke dalam es. Siapa ini? Mendengar itu, Su Yanran tidak percaya. Apakah ada wanita lain di sisi Mo Xuan? Dia yang dulu sangat mencintaiku, kenapa bisa jadi seperti ini? Siapa pemilik ponsel ini? Suara Su Yanran penuh amarah. Setelah mendengar suaranya, di sana tampak sedikit bimbang sejenak. Kemudian tiba-tiba tertawa. Siapa yang kau kira? Bukankah itu Su Yanran? Sekarang jam menunjukkan pukul 23.49 malam.
Aku bilang aku pegang HP dia, kau kira aku siapa? Tolong sambungkan ke Mo Xuan. Su Yanran menahan diri agar tidak berteriak. Namun, suaranya terus gemetar. Tapi di ujung telepon, terdengar seperti semakin senang. Biasanya itu mungkin tidak mungkin ya. Mungkin tidak bisa, dia baru saja tidur sekarang. Tetap saja selama 4 jam. Dia sedikit lelah. Dia kelihatan agak capek. Tunggu, aku bangunkan dia dengan ciuman ya. Aku akan membangunkannya. Wajah Su Yanran menjadi sangat merah. Bukan hanya kata-kata jujur suara kakak yang sedang berbicara dengannya, tapi juga perasaan yang tercampur amarah dan rasa kesal. Mo Xuan, kau sendiri yang memilih jalan kehancuran, sungguh-sungguh. Jangan-jangan, adik perempuanmu yang akan memberitahunya. Adik perempuanmu yang memberitahumu, sekarang aku adalah wanitanya. Dan aku juga sedang mengandung anaknya. Luo Xia mengenakan pakaian rumah, wajahnya memerah. Di samping, aku tidur pulas. Dan Luo Muqi keluar dari kamar mandi, mengusap kepala dengan handuk. Wajahnya juga memerah, tersenyum tipis. Tidak mungkin, dia, bagaimana dia, tidak ada yang tidak mungkin. Bukankah kau sudah menyerah padanya? Bukankah kau sudah menyerah padanya? Luo Xia berkata dengan nada menggoda. Jadi Su Yanran, jangan hubungi dia lagi. Kalau tidak, suara Luo Xia tiba-tiba menjadi sedingin es. Bahkan lewat telepon, Su Yanran merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Aku akan membuatmu menyesal. Akan kubuat kau menyesal telah merebutnya selama beberapa tahun itu. Dia milik kita berdua, saudari-saudariku. Dalam hidup ini, kehidupan selanjutnya, dan selamanya dia milik kita. Melihat itu, Su Yanran buru-buru memutus telepon, kepalanya menjadi kosong. Ancaman Luo Xia benar-benar serius. Tidak ada ruang untuk bercanda. Dan disertai kegilaan serta kebencian yang membuat orang merinding. Siapa sebenarnya dia? Saudari, dia tidak mengingat bahwa dia dan Mo Xuan punya teman bersama yang adalah saudari. Suara dari saudari itu terasa sangat familiar di telinganya. Namun, dari mana dia pernah mendengarnya, dia tidak bisa mengingatnya sama sekali. Belum pernah dengar sebelumnya. Tidak, pasti bohong. Suara itu palsu, pasti suara yang diubah. Su Yanran seolah menemukan alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Mo Xuan, kamu kekanak-kanakan. Menyembunyikan bahwa kamu masih peduli padaku dengan cara seperti ini. Hatimu pasti masih ada aku di dalamnya. Melihat telepon diputus, Luo Xia sedikit tersenyum di bibirnya. Setelah memblokir nomor ini, Luo Muqi melempar handuk lalu melangkah ke samping tempat tidur dan mencium Mo Xuan. Melangkah ke samping tempat tidur dan mencium Mo Xuan. Sementara itu, keadaan Mo Xuan agak aneh, matanya kosong. Seolah menyipit tapi tidak diketahui apakah dia sadar atau sama sekali tidak sadar. Kakak, apakah kakak baik-baik saja? Luo Xia menatap tajam Luo Muqi setelah mendengar kata-katanya. Luo Xia menatapnya dengan tatapan dingin. Kemudian dia mendorongnya. Tadi kamu terlihat tidak khawatir sama sekali, kan? Tenang saja, sekali atau 2 kali tidak apa-apa. Obat ini membuat kesadarannya tetap terjaga sampai tingkat tertentu. Secara keseluruhan, dia masih dalam keadaan setengah sadar setengah tertidur. Kalau kamu benar-benar tidak keberatan, aku juga sebenarnya tidak ingin menggunakannya. Kakak, tadi kamu agak berlebihan dibanding aku, kan? Luo Xia melingkarkan lengannya di leherku dan berbisik pelan. Cium aku, Xiao Xuan. Aku seperti boneka yang dikendalikan. Aku sendiri yang menciumnya Luo Xia di depanku. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Rasanya aku ditangkap dan dimiliki oleh 2 iblis wanita itu. Aku tidak bisa melihat wajah mereka. Namun aku bisa merasakan kegilaan mereka yang obsesif ingin menguasai diriku. Dan suara mereka yang seolah memasuki otakku. Kamulah milik kami akan mencintaimu selamanya juga. Jadi jangan takut. Kami mencintaimu, dan akan mencintaimu hanya untuk selamanya. Aku hanya merasa sangat lelah. Tak punya tenaga untuk melawan. Bisikan yang menggoda untuk keterpurukan. Bersama mereka seperti ini aku merasa boleh saja untuk terjerumus ke dalam keterpurukan. Tidak apa-apa kok. Selamat tidur, Xiao Xuan, kata Luo Xia sambil mengecup pipiku pelan. Besok kamu tidak akan ingat apa-apa lagi. Tapi tidak apa-apa, aku akan membuatmu melakukan apa yang benar-benar kamu inginkan dari dalam hati. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Besok paginya saat bangun. Tubuhku terasa berat, bahu juga sakit seperti tertusuk-tusuk. Kenapa aku tidur di sini? Saya agak terkejut melihat tata letak kamar. Ini seharusnya kamar tempat tinggal Luo Xia dan Luo Muqi. Kakak,
kamu sudah bangun? Pada saat itu, Luo Xia masuk ke kamar sambil membawa gelas berisi susu. Dia duduk di tepi tempat tidur dan berkata dengan ekspresi sedikit merasa bersalah. Maaf ya, Xiao Xuan. Belakangan ini stres kerja sangat besar, jadi aku tidak bisa tidur dengan baik. Kemarin aku memasukkan sedikit obat tidur ke dalam minuman kerasmu. Tapi karena ini pertama kali, aku tidak bisa mengatur jumlahnya dengan baik. Mendengar itu, aku terpana menatap Luo Xia. Bagaimanapun aku dengar ini aneh. Siapa yang memasukkan obat ke dalam minuman keras orang biasa? Seolah sudah memperkirakan, Luo Xia menunjuk ke meja samping tempat tidur dan berkata, lihat sendiri, aku tidak bohong. Setelah berkata begitu, aku mengikuti arah tunjukannya. Memang itu kotak obat tidur. Tapi tetap saja aku tidak percaya. Berapa banyak yang kamu masukkan? Aku sama sekali tidak bisa mengingat apa yang terjadi kemarin. Aku benar-benar lupa. Saat itu, Luo Xia menyerahkan susu kepadaku sambil berkata, karena aku dan Muki membuatmu minum 2 gelas ekstra. Setelah itu, kamu langsung tidur di sini. Aku dan Muki menjaga anak-anak perempuan kita. Mendengar perkataan itu, aku melihat ada lingkaran hitam di bawah mata Luo Xia. Dalam hati aku merasa sedikit kasihan dan bertanya, apakah Weiyer dan Suer merepotkan kalian? Syukurlah anak-anak itu pintar. Hanya saja kemarin ketika kami berempat tidur bersama memang agak sesak. Luo Xia tersenyum. Sebenarnya aku ingin merawatmu. Tapi kamu selalu menghindari kami. Tidak, aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba Luo Xia menyentuhkan jarinya ke bibirku. Suasana ambigu yang tiba-tiba membuat wajahku memerah membara. Aku tahu kamu tidak menginginkan hal itu sejak awal, dan kamu sudah lama merasa bersalah. Luo Xia perlahan menarik jarinya kembali. Dan, kamu juga tahu, adik perempuanku juga menyukaimu. Aku dan dia telah melahirkan anak untukmu. Tidak heran kamu bingung untuk memutuskan. Setelah itu, Luo Xia menyerahkan susu, tersenyum lalu berdiri dan berkata, tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Muki juga bisa menunggu. Minumlah susu ini lalu bangun ya. Sebentar lagi makan siang. Aku sudah memesan masakan Jepang yang enak. Anak-anak segera akan datang mencarimu. Mendengar itu aku menggerakkan bibirku. Tapi aku masih belum bisa mengatakan apa-apa. Awalnya aku merasa semuanya tidak pas. Namun aku sama sekali tidak menyangka ini adalah strategi saudari-saudari keluarga Luo. Sudah lama kami bergaul. Aku merasa mereka berdua sangat menyayangiku. Ini juga perlahan membuatku mulai tergantung pada mereka. Pergi atau tetap, Luo Xia atau Luo Muki. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa aku tidak bisa memilih salah satu dari mereka? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalaku. Tapi segera aku memarahi diriku sendiri dalam hati. Apa aku ini, tidak pantas untuk siapapun. Tidak mungkin aku akan cemburu pada putri kerajaan. Setelah itu, aku membuang semua pikiran yang tidak realistis itu. Kami bertiga bersama-sama datang ke restoran sushi Putar. Kakak, kamu ingat waktu terakhir kita makan masakan Jepang bersama? Kamu pasti paling suka melon jaring Shizuoka, kan? Luo Muki tertawa sambil mengambilkan daging sapi wagyu berlemak untukku. Aku sudah bilang ke toko ini sebelumnya. Pasti yang paling segar. Mendengar kata-kata itu, aku menunduk dan terus makan nasi, tidak berani mengangkat wajah. Dan Mofil memandang papa dengan penasaran. Ayah, kenapa wajahmu merah sekali? Ah, sedikit panas. Wajar saja wajahku jadi merah. Aku bisa merasakan kedua kakiku bergesekan dengan kakiku. Aku menengadah. Luo Xia dan Luo Muki tersenyum. Mereka memandangku seperti itu. Ayo cepat makan nasi. Nanti kan pergi bermain sama anak-anak, kan? Aku menundukkan kepala dan diam-diam berkata, berhenti dong, tolong. Luo Xia mengangkat bahu, meletakkan dagu di tangan, dan memandangku. Namun, kata-katanya itu ditujukan kepada pelayan. Minta pencuci mulut, ya. Benar, Mo Xuan, mau ikut aku ke resepsionis? Kakak, aku juga mau ikut. Luo Muki. Luo Muki mencoba menolak. Namun saat Luo Xia mengirimkan pandangan tajam. Bagaimana dengan anak-anak? Mendengar itu, Luo Muki merasa kesal dalam hati. Keterikatannya padaku nyata adanya. Tekanan darah keturunan dari kakak juga nyata adanya. Aku tidak mengerti keadaannya. Aku menanyakan setelah keluar dari ruangan pribadi bersama Luo Xia. Mau ngapain di depan? Sake di toko ini enak, jadi aku mau beli. Bawa ke sini ya. Kok gak bisa setelah keluar? Ceritaku belum selesai. Luo Xia tiba-tiba menggenggam tanganku. Kami masuk ke ruang pribadi yang kosong.
Lalu dia terus memegang kerahku dengan tangan dan menarik ke bawah. Dia mencium bibirku dengan intens. Xiao Xuan memelukku. Kata-kata Luo Xia penuh gairah dan kelembutan. Kegilaan yang tak bisa ditahan. Dan aku benar-benar memeluknya. Kenapa bisa jadi begini, aku sendiri tidak mengerti. Namun, Luo Xia dalam pelukanku semakin ceria. Dia memegang erat leherku, memperdalam ciumannya. Napasku terasa terenggut. Aku hanya bisa mencium aroma parfum Luo Xia yang harum. Maaf, Xiao Xuan, aku suka kamu. Setelah ciuman itu, mata Luo Xia kosong, suaranya menjadi lembut. Dan kepalaku menjadi benar-benar kosong. Aku dengar dia bilang suka, lalu aku yang mulai mencium dia. Pelan-pelan kami bergeser sambil bersandar di dinding. Aku baru tahu, sekalipun di luar dingin dan menjauhkan orang lain. Luo Xia yang lembut seperti kakak perempuanku. Betapa gilanya dia. Dia memeluk kepalaku erat, seperti ingin mencair sampai ke tulang sumsum. Seakan-akan menelanku. Biasanya aku bilang aku cinta kamu. Aku cinta kamu, Xiao Xuan. Luo Xia berbisik di dekat telingaku dengan napas berat. Jangan pernah meninggalkanku, jangan pernah. Xia Wang. Xia. Sebelum aku sempat menjawab, Luo Xia kembali menciummu aku. Rasa darah yang samar perlahan menyebar dalam mulutku. Aku tidak tahu bibir siapa yang terluka. Namun Luo Xia mengabaikannya. Seolah semua itu tidak penting baginya. Hanya pria di depannya ini saja. Setelah beberapa saat, Luo Xia akhirnya menjauh dariku. Dia mengelus bibirku yang merah karena lipstik sambil tersenyum. Akhirnya kamu memeluk aku ya? Xia, aku. Aku memandang wanita di depanku dengan mata yang bingung dan kosong. Kenapa aku? Aku tidak pantas untukmu. Kalau aku bilang kamu pantas, maka kamu memang pantas. Luo Xia pelan-pelan mendekatkan kepalaku ke dadanya. Jangan pikirkan ini, pikirkan Valet, pikirkan Yuki, pikirkan Will. Sue Xiao Xuan. Xiao Xuan, kamu milik kami, Muoki dan aku. Muoki, aku seperti mencapai pencerahan dan berusaha keras untuk melarikan diri. Namun Luo Xia seolah sudah menduga itu. Dia memelukku erat dan tidak melepaskan. Jangan dipikirkan, bukankah seperti ini sudah baik? Luo Xia memelukku dengan erat. Aku menempelkan wajahku ke dadanya. Xiao Xuan, jangan terlalu banyak berpikir. Ingatlah bahwa kamu adalah ayah dari anak itu. Kamu bisa menjadi pria kami. Bukan aku akan mati. Cara pelukan Luo Xia ini benar-benar mematikan. Mendengar itu, Luo Xia panik dan melepaskan kepalaku. Setelah sedikit bernafas, Luo Xia seperti kecanduan, kembali menciummu aku. Dia menekan aku lagi. Saat itu, ponselku berdering. Melihat itu, Luo Xia sambil menciummu aku, mengambil ponselku. Nomor yang tidak dikenal lagi. Xia, kamu harus angkat teleponnya. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Namun Luo Xia tidak memberiku kesempatan itu. Dia menciummu aku kembali. Sambil menggeser layar untuk menjawab. Dia sengaja menyalakan suara lipatan. Mo Xuan, ini aku. Suara lelah Su Yanran terdengar. Sudah lama tidak bertemu. Bisakah kita bertemu sekali? Mendengar suara Su Yanran, aku sangat terkejut. Namun Luo Xia langsung berbicara. Sedang berciuman dengan dia. Nyonya Su, apakah Anda lupa apa yang saya katakan kemarin? Kamu lagi? Su Yanran seolah tersentuh di tempat sakit. Meninggikan suaranya beberapa tingkat. Siapa kamu? Mo Xuan keluar sini. Mendengar itu aku hendak bicara. Luo Xia menciummu aku lagi. Lebih hebat daripada tadi. Sampai hampir gila. Setelah ciuman selesai, Luo Xia tersenyum melihat telepon yang terputus. Lalu, dia mengusap pipiku dengan ringan sambil memegang ponsel. Apakah kamu berencana untuk balikan dengannya? Mendengar itu, aku buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, aku hanya penasaran kenapa dia menghubungiku. Rasa penasaran tidak diperbolehkan, mulai sekarang fokuslah hanya pada aku dan adikku. Luo Xia menjilat bibirnya, seolah masih belum puas. Apa yang terjadi dengan adikmu? Kenapa dia sangat marah? Ayo setengah jalan dulu. Ayo, kita pulang. Minuman sake nanti kita beli. Jadi dia diam-diam keluar untuk melakukan hal seperti ini? Aku menghela napas dan membiarkan Luo Xia yang manja menarikku keluar dari ruang pribadi. Tak disangka bertemu muka dengan Luo Muki. Dia melihat bibir merahku dan kakakku. Ekspresinya langsung berubah menjadi tegas dalam sekejap. Melihat itu, Luo Xia dengan sengaja bertanya walau sudah tahu jawabannya. Mendengar itu Luo Muki menatap tajam Luo Xia.
Lalu dia menggenggam tanganku dan pergi. Dan Luo Xia hanya merapikan pakaiannya saja. Tersenyum dan kembali ke ruang pribadi mereka. Muki, dengarkan aku. Ruang pribadi yang sudah familiar, dinding yang sudah familiar. Hanya saja kali ini yang duduk di pangkuanku adalah Luo Muki. Dibandingkan Luo Xia, Luo Muki lebih gila. Luo Muki jauh lebih gila. Seperti binatang buas yang rakus, dia mencium wajah dan bibirku dengan agresif. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Lo Xia, aku tidak ingin melawan. Lo Muki, aku juga tidak melawan. Aku selalu merasa hal-hal seperti ini salah. Namun, seperti ada suara yang terdengar di dalam kepalaku. Ikuti mereka. Ikutilah, mereka adalah orang yang paling mencintaimu. Jangan tolak keintiman mereka. Kakak, apa kamu benar-benar berencana mengambil nyawaku? Tangan Lomuki dengan gelisah meraih ke dalam pakaianku. Menyentuh kulitku. Dan tubuhku tak sadar menjadi tegang. Saat itu juga, ponselku berdering lagi. Itu juga dari Su Yanran. Begitu aku mengeluarkan ponsel, Lomuki merebutnya dan menggantikan panggilan. Moksuan, apakah kali ini kamu? Tidak, aku kakak. Lomuki tertawa ringan seperti iblis kecil yang suka usil. Namun matanya memancarkan kilauan penuh semangat. Ah, salah sambung. Tapi itu bukan masalah. Masih ingin mendengar? Lomuki segera memutuskan panggilan. Dan menatapku dengan senyum mengejek. Kakak, hanya kami berdua saja tidak cukup. Aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku, Muki. Muki, mulutku sudah tidak tahan lagi. Tapi Lomuki sama sekali tidak menghiraukan ucapanku. Dan seperti Lo Xia, dia memaksa menciumnya. Saat itu, ponsel perlahan terlepas dari tangan Su Yanran yang sedang berada di kantor. Suara dua wanita itu terdengar seperti usianya tidak terlalu berbeda dengannya. Ponsel baru yang baru saja dibeli Su Yanran dilemparkan lagi. Dalam kesedihan itu, ada perasaan hina yang lebih dalam lagi. Mosuan, kenapa kau harus menghukum aku seperti ini? Su Yanran menunduk di meja, suara tangisannya yang tertahan keluar. Waktu lama berlalu, tiba-tiba dia berdiri. Dengan terburu-buru mengusap air mata di wajahnya. Mosuan, kau milikku. Mosuan, kau milikku. Aku tidak akan menyerah. Sementara itu, aku mengusap bibirku yang merah, bengkak dan mati rasa. Merasa ada yang tidak beres. Sekarang aku tidak bisa menolak Luo Xia dan Luo Muki. Permintaan yang terlalu intim. Perasaan itu terasa sedikit tidak nyaman. Dan aku merasa semakin bergantung pada mereka. Semakin sulit untuk melepaskan diri dari Luo Xia dan Luo Muki. Dan dengan kejadian hari ini, perasaan yang terpendam di hatiku mulai perlahan terbebaskan. Apa kau baik-baik saja? Luo Xia melihat aku melamun, dengan lembut menggenggam tanganku. Mendengar kata-katanya, aku akhirnya sadar. Malu, aku mencoba menarik tanganku. Namun Luo Xia menggenggam erat kembali, tersenyum dan berkata lembut. Jangan tolak, Xiao Xuan. Mendengar kata-kata Luo Xia, aku menghela napas. Aku benar-benar tak bisa bergerak. Saat itu, ponsel Luo Xia tiba-tiba mendapat pesan. Su Yanran datang ke sanatorium. Sesaat, mata Luo Xia berubah menjadi warna gelap yang misterius dan menakutkan. Kemudian, dia tersenyum manis dan menyimpan ponselnya. Setelah masuk mobil, Luo Xia tiba-tiba membuka mulut dan berkata, kalau begitu, mau pergi menemui nenek? Ah, boleh. Sebenarnya saya ingin menghabiskan banyak waktu bersama nenek dengan membawa anak-anak. Tapi, sulit untuk mengungkapkannya. Bagaimanapun, masalah ini sebenarnya bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Selain itu, keluarga Luo sangat menjaga dan melindungi kedua putri kecil mereka. Saya merasa semakin bersalah. Tidak apa-apa. Lagi pula anak-anak juga menyukai nenek. Dia memang ingin membawa anak-anak untuk menemui nenek. Namun lebih dari itu, dia tidak sabar untuk melihat Su Yanran sepenuhnya menyerah. Di rumah perawatan, nenek menghela napas saat melihat Su Yanran yang tampak agak tidak nyaman. Yanran, kemarilah dan lihat nenek ini. Apakah ada hal lain? Nenek, aku menyesal. Su Yanran tidak bisa menahan air matanya. Awalnya aku tertipu oleh Mo Jinpeng. Sekarang aku tidak mau bertunangan. Aku ingin menikah dengan Mo Xuan. Yanran, aku tidak mau menyalahkan perbuatanmu di masa lalu. 1. Demi menjaga muka nenekmu. 2. Karena semuanya sudah berlalu. Nada nenek menjadi sedikit tegas. Tapi coba pikirkan kembali waktu itu. Sebelum Xiao Xuan difitnah pada waktu itu. Apakah kamu benar-benar pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan?
Mendengar itu, Su Yanran menatap nenek dan bibirnya bergetar. Mau mencoba membela diri tapi tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu dan Xiao Xuan bertemu saat kalian berusia 15 tahun. Saat itu, Xiao Xian mengalami kecelakaan dan kehilangan sebagian ingatannya. Awalnya aku tidak mengira kamu bisa bersamanya. Kamu bilang kamu menyukai Xiao Xian. Kami memutuskan bertunangan tanpa sepengetahuanmu. Tapi kamu pergi berkencan dengan Mo Jinpeng di belakang Xiao Xian. Menerima hadiah dari dia. Bahkan pergi ke hotel bersama dia. Saat itu kamu belum berpisah dengan Xiao Xian, kan? Rasanya seperti petir berdentum di telingaku. Tubuh Su Yanran bergetar hebat. Dia menundukkan kepala dan tidak bisa menatap mata nenek. Kau kira aku bagaimana bisa tahu? Nenek itu tertawa dingin. Seperti Playboy Mo Jinpeng sudah membuat begitu banyak masalah. Dan membuat anakku membersihkan kekacauan itu. Aku sudah bilang ke nenekmu. Kau kira aku membela Mo Xuan? Mo Xuan pasti tidak percaya sepatah kata pun, kan? Mo Xuan pasti tidak percaya sepatah kata pun. Dia menantang Mo Xuan keesokan harinya. Kamu tidak sadar, bahwa Mo Xuan sudah menghindarimu sejak hari itu. Kamu pikir pada akhirnya kamu akan membatalkan pertunangan. Kalau bersamamu Mo Jinpeng malah menyakiti dia? Sebenarnya kamu sudah menyakitinya lebih dulu, Su Yanran. Mendengar ini, Su Yanran. Setelah mendengar kata-kata itu, Su Yanran bangun dengan marah. Suaranya serak berkata, "Tidak, nenek, pada hari itu, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Apakah itu penting? Seseorang yang punya pacar pergi ke hotel dengan pria lain. Siapa yang percaya tidak ada apa-apa?" Nenek mulai sedikit bersemangat, nafasnya menjadi tidak teratur. Xiao Xuan sekarang bukan lagi putra tunggal keluarga Mo. Nyonya tua keluarga Mo ini, ada atau tidak sama saja. Keluarga seperti keluarga Su, cucu kami tidak ada apa-apanya. Melihat itu, Su Yanran merasakan pandangannya menjadi gelap gulita. Dia pikir Mo Xuan tidak tahu tentang hal ini selama ini. Mo Jinpeng juga berjanji untuk menjaga rahasia demi dia. Tidak kusangka Mo Xuan sudah tahu dari awal. Pada hari itu, saat dia meninggalkan keluarga Mo dan berpisah denganku, itu memang wajar. Dia sangat tenang. Su Yanran tidak sempat mengenang masa lalu, tiba-tiba pintu terbuka. Aku berdiri tanpa ekspresi di depan pintu, menatap Su Yanran. Setelah waktu yang lama, bertemu kembali dengan pria yang membuatku terpesona ini. Su Yanran hampir tidak dapat menahan perasaannya, hendak melompat ke pelukannya. Tapi ketika melihat tatapan dinginku, hati Su Yanran terasa sakit seolah disayat oleh pisau. Su Yanran, kita sudah berpisah sejak lama. Mulai sekarang jangan ganggu nenekku. Suaraku tanpa naik turun emosi ataupun kehangatan. Sekarang yang harus kau lakukan adalah mempersiapkan pertunangan dengan Mo Jinpeng. Bukan datang ke sini. Mo Xuan, Su Yanran mengulurkan tangan mencoba menarikku. Namun, dua bayi muncul dari kanan dan kiri. Melihat Su Yanran, lalu menengadah bertanya padaku. Tanya papa. Siapa dia? Papa, siapa dia? Mendengar itu Su Yanran merasa seluruh tubuhnya melemas. Dia ingin berbohong pada dirinya sendiri bahwa itu bukan anak Mo Xuan. Itu bukan anak Mo Xuan. Tapi wajah kedua anak itu sama persis dengan wajah Mo Xuan. Kamu sudah menikah? Tidak. Tapi, ini memang anak saya. Aku membungkuk dan mengelus kepala Luo Weier dan Luo Suer. Nenek ada di sana, kenapa tidak menyapa? Nenek buyut, kedua bayi itu berlari ke sisi tempat tidur dengan kaki pendek mereka. Melihat kedua anak kecil ini, nenek langsung tersenyum. Anak-anak manisku sudah datang. Nenek, coba sentuh, apa sudah ada dagingnya? Su Yanran menatap kedua anak itu dengan kosong. Dia melihatku lagi. Saat melihat itu, Mo Xuan menunjuk ke arah pintu dengan ekspresi datar. Ayo bicara di luar. Setelah aku selesai berkata, aku berbalik dan keluar dari ruang rawat. Melihat itu, Su Yanran buru-buru mengejarku. Saat keluar dari ruang rawat, di luar berdiri Luo Xia dan Luo Muqi. Bahkan Su Yanran yang sangat percaya diri dengan penampilan dan gaya dirinya. Saat melihat kedua saudari itu, dia tidak bisa tidak merasa dirinya tampak pudar. Halo, Nyonya Su. Luo Muqi tersenyum dan menyapanya. Kemudian Luo Xia saat bertemu orang lain, langsung kembali ke dingin yang sulit didekati seperti biasanya. Hanya melambaikan tangan dengan ringan. Lalu menyilangkan tangannya lagi. Dengan sepasang mata seperti bunga persik, dia menatap Su Yanran dengan datar. Mendengar suara Luo Muqi, Su Yanran merasakan seperti kulit kepalanya kesemutan. Suara dari telepon kedua yang masuk kepadaku.
Hampir sama dengan Luo Muqi. Kakak, apakah kamu tidak akan belikan minuman kita? Luo Muqi berkata sambil tersenyum padaku. Ada hal-hal yang harus dibicarakan antar perempuan. Bukankah ini praktis? Aku hendak membuka mulut untuk bertanya. Luo Xia mengulurkan tangan dan menepuk ringan punggung tanganku. Dingin di wajahnya menghilang. Sebaliknya, senyum lembut muncul di wajahnya. Pergilah, semuanya akan baik-baik saja. Aku berpikir sejenak lalu mengangguk, berbalik dan berkata pada Su Yanran. Yanran, masa lalu adalah masa lalu. Kita semua harus menghadapi kenyataan. Mo Xuan, dengarkan penjelasanku. Su Yanran dengan panik mencoba mengejarku yang hendak pergi. Namun Luo Xia berbalik dan menatapnya dengan tatapan dalam dan dingin. Diam. Betapa Su Yanran mendadak tak bisa bergerak sedikit pun. Nona Su, anak dalam kandungan adalah milikku dan kakakku. Ayahnya tentu saja adalah kakak. Lu Muqi membelakangi, tersenyum, tapi matanya tak tersenyum. Aku memberitahumu agar kau menyerah. Dan aku tidak takut kau menyebarkan hal ini. Nona Su, kau orang yang pintar. Kau tahu apa akibatnya jika hal ini tersebar, bukan? Kau dan wakil kepala Luosi. Pasti tak pernah terbayangkan, bukan? Senyum di wajah Lu Muqi makin dalam. Nona Su, lihatlah dengan jelas. Baik aku maupun kakakku. Gadis keluarga Su ini, kau kira bisa disamakan dengan siapa? Mendengar itu, Su Yanran merasakan ketidakberdayaan dan sesak tanpa sebab. Mo Xuan memiliki anak. Dan itu dengan saudari-saudari keluarga Luo? Tidak mungkin, lebih tidak masuk akal lagi. Apakah keluarga Luo benar-benar mengakui hal ini? Apakah Luo Jia juga mengakui hal seperti itu? Tuan Su sudah mengatakan itu dengan jelas. Sedikit senyum yang hampir tak terlihat muncul di bibir Luo Xia. Kamu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Mulai sekarang, jangan hubungi lagi Tuan Xuan. Kalau tidak, kami tidak akan peduli meskipun keluarga Su harus menumpahkan darah. Setelah jeda sejenak, Luo Xia berkata dengan nada sedikit menantang. Nah, Tuan Su, dengan apa Anda berniat bersaing dengan kami dan dia? Dan Tuan Su, apakah kebaikan yang kamu curi itu murahan? Maksudmu apa? Dituduh mencuri lagi membuat ekspresi Su Yanzhen jelas menjadi lebih tegang. Kapan aku bilang aku mencuri? Sejak kecil aku sudah mengenal Mo Xuan. Bahkan kalian, keluarga Luo, tahu bahwa kalian memiliki kekuatan besar. Tapi aku dan Mo Xuan sudah saling mengenal lebih lama, dan aku lebih mengerti dia. Tiba-tiba, Luo Muqi meraih rambutnya. Lalu menamparkan wajahnya dengan keras. Wanita ini, kalau bukan karena kamu, kenapa kakak harus terpisah begitu lama seperti ini? Mata Luo Muqi dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Su Yanzhen, kenapa kakak kehilangan ingatannya ketika berumur 15 tahun? Apakah kamu berani memberitahunya? Kekuatan tangan Luo Muqi sangat kuat. Wajah Su Yanzhen segera membengkak, dan telinganya berdenging. Ketika mendengar Luo Muqi menyebutkan usia 15 tahun Mo Xuan, Su Yanzhen semakin panik. Saat itu, Luo Xia melangkah maju dan meraih tangan adiknya. Lalu memandang ke arah Su Yanzhen. Udara dingin mulai perlahan-lahan menyebar dari dirinya. Melihat hal itu, Su Yanran menutupi wajahnya dan tanpa sadar melangkah mundur. Su Yanran, aku bersedia memberimu kesempatan. Luo Xia berkata dengan suara dingin. Kita sebagai saudara perempuan sudah berbagi Mo Xuan, bukan? Kalau ada satu orang lagi, tak masalah, saudariku. Luo Muqi mendengar kata-kata Luo Xia dan panik ingin membuka mulutnya. Namun Luo Xia memandangnya dan memberi isyarat untuk diam dulu. Ia menyuruhnya untuk diam dulu. Setelah Su Yanran mendengar itu, sejenak, apakah dia pikir dirinya menjadi gila? Saudara perempuan melayani suami bersama-sama dan melahirkan anak, sangat sulit dipercaya. Dia bahkan bilang akan memberikan kesempatan menjadi selir. Jika kamu bantu aku akan berikan kesempatan itu. Luo Xia percaya diri berkata. Jadi Su Yanran, apakah kamu setuju? Setelah beberapa lama, ketika aku kembali membawa sekantong minuman dari luar, Su Yanran sudah tidak ada di sini. Luo Xia berdiri di depan pintu. Melihat aku kembali, dia merangkulku akrab dan berkata lembut. Tenanglah, aku sudah memberitahunya. Mendengar itu aku menghela napas. Maaf, seharusnya aku yang bilang padanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Dia sudah menikah tapi kenapa datang ke tempatku lagi? Datang lagi menemuiku? Sudahlah, jangan dipikirkan. Luo Xia merapikan pakaianku seperti istri yang penyayang. Muqi sedang di dalam. Muqi ada di dalam, kamu dan dia serta anak harus lebih memperhatikan nenek. Aku akan telepon untuk mengurus urusan perusahaan. Xia,
kalau ada urusan perusahaan, kamu boleh pulang lebih dulu. Untuk urusan perusahaan, kakakku sudah ada di sana, nenek kalau istirahat kita pulang bersama. Lo Xia terutama menekankan kata, pulang, dengan sangat kuat. Mendengarnya, hatiku menjadi hangat dan aku mengangguk. Aku mencoba membuka pintu dan masuk ke dalam. Aku buru-buru mengeluarkan botol air dari tas dan menyerahkannya padanya. Aku tidak terlalu suka minuman, jadi aku membelinya untukmu. Bodoh, Lo Xia menerima air itu sambil mengelus wajahku, lalu menyuruhku masuk duluan. Setelah pintu ruang perawatan tertutup, mata Lo Xia menjadi suram dan aneh. Memberi kesempatan pada Su Yanran? Jika mungkin, dia bahkan tidak ingin memberikan kesempatan pada adik yang serupa dengannya. Tenang saja, Xiao Xuan. Aku akan membuat keluargamu sengsara sampai tuntas. Wajah Lo Xia bersandar di tangan yang tadi mengelasku. Seolah-olah sedang mengusap pipi kekasihnya. Mereka kotor, dan tidak layak menjadi keluargamu. Su Yanran juga. Kenapa dia pantas mengagumimu? Xiao Xuan, kamu milikku dan Muki. Hanya kami dan putri kami yang paling dekat denganmu. Aku ingin mengurungmu. Jangan pernah meninggalkanku selamanya. Sementara itu, Su Yanran keluar dari panti perawatan. Mengemudi Porsche sambil terburu-buru menuju kantor. Memikirkan kembali kata-kata Lo Xia dalam hatinya. Semua ini disebabkan oleh keluargamu. Jika kamu setuju dengan rencanaku saja, aku akan memberikan nomor telepon asistanku. Kalau ada keperluan, hubungi dia saja. Selama kamu berhasil melakukannya saja. Lalu aku akan mengizinkanmu kembali ke sisi Xiao Xuan. Selain itu, aku juga bisa membujuknya. Karena saat ini dia hanya mendengarkan kami, saudari-saudarinya, selain neneknya. Mobil tiba-tiba berhenti. Su Yanran menghela napas dalam-dalam, lalu memulai kembali mobil itu. Kembali ke keluarga Su dengan kecepatan lebih cepat. HMPH, tidak masalah. Luo Xia, Luo Muki, seberapa tuluskah hati kalian sebenarnya? Saat itu, jika Mo Xuan mau menerimaku saja, aku akan menjual semua dan pergi ke luar negeri bersamanya. Membawa dia pergi ke luar negeri. Apakah itu mereka waktu itu? Tapi itu soal apa? Sekali mencuri, bisa 2 kali mencuri. Di sisi lain, karena aku bisa bertemu 2 bayi lucu itu, nenek merasa jauh lebih baik. Cicit, makanlah. Luo Xuer memegang sebuah jeruk dan mengulurkannya ke depan nenek. Nenek terkejut sejenak, lalu menolaknya dengan senyum. Dengan senyum penuh kasih sayang, nenek membelai kepala Luo Xuer dan berkata, Xuer, kamu anak yang baik. Xuer, kamu pintar. Xuer, makanlah. Mendengar itu, anak kecil itu menggelengkan kepala. Tangan kecil yang gemuk itu masih mengulurkan jeruk. Melihat itu, nenek merasa hatinya hangat dan membuka mulutnya. Luo Xuer akhirnya tertawa dengan riang. Dia memasukkan jeruk ke mulut nenek. Cicit, makan banyak itu baik untuk tubuh. Luo Xuer berkata dengan suara lembut. Mendengar itu, nenek tak sengaja matanya memerah. Dia sadar waktu yang tersisa padanya sedikit. Tapi dengan senyum, dia membelai wajah Luo Xuer sambil berkata, seperti yang dikatakan Xuer. Seperti yang dikatakan Xuer, nenek buyut, tolong makan banyak ya. Saat berkata begitu, Luo Weier juga mendekat. Yang dibawanya di tangan adalah ceri besar yang dibeli Luo Muki. Kasihan sekali katanya. Nenek buyut, jangan makan dari Weier ya. Makanlah, makanlah. Nenek memeluk kedua bayi itu. Menahan air mata. Jika bisa, aku ingin bersama cucu dan 2 cicit ini selama bertahun-tahun lagi. Beberapa tahun lagi, aku yang berada di dekatnya balik badan tanpa berkata apa-apa dan pergi. Melihat itu, Luo Muki buru-buru mengejar. Aku berdiri di jendela koridor, menatap keluar dengan mata kosong. Cuacanya benar-benar bagus, tak ada awan sama sekali. Kang, jangan bersedih. Luo Muki menggenggam tanganku. Saat itu aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku tahu tanpa bantuan kalian, nenek tak akan bertahan sampai sekarang. Aku tidak mau Luo Muki melihat air mataku, jadi aku memalingkan wajah. Aku tidak ingin Luo Muki melihat air mataku. Suatu saat hari seperti ini pasti akan datang. Aku bisa menerimanya. Mendengar itu Luo Muki memeluk bahuku perlahan. Aku meletakkan kepala dengan lembut di lengannya, dengan suara lembut berkata, Kang, kamu masih punya aku, kakak perempuan, dan anak perempuanmu. Jadi, Kang, jangan bersedih. Di samping, Luo Xia memandang dengan tenang. Uniknya, dalam hatinya dia tak memikirkan untuk bersaing dengan adiknya. Memikirkan penyebab sedihku.
Dalam sekejap, sorot dingin muncul di mata Luo Xia. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berpindah ke sudut tangga. Dia menelpon. Saat itu, di ruang presiden gedung Luo Xi, Luo Tian yang melihat nama Luo Xia di layar panggilan masuk terkejut hingga melompat dari kursinya. Terkejut hingga melompat dari kursinya. Luo Tian adalah anak dari paman Luo Xia. Saat ini, dia adalah presiden dari keluarga Luo Xi. Adik, ada keperluan apa? Kamu dan Muki meninggalkan pekerjaan. Bahkan tidak bilang apa-apa saat pergi bersama suami adik. Kalau ada apa-apa, tolong jangan buat kakak repot. Bukan hal besar, hanya ingin memasukkan Xiao Xuan ke grup Rongxing saja. Kalau keluarga mau bagaimana setelah itu? Luo Xia berkata dingin. Nada bicaranya sama seperti kepada bawahannya. Mendengar itu, Luo Tian beberapa kali mengumpat tanpa suara ke ponselnya. Seperti laporan pekerjaan. Sama-sama terhormat, tidak perlu khawatir. Rongxing, jangan khawatir, saya adalah pemegang saham mayoritas. Dan kekuatan saudara ipar ada di situ. Tentang gudang keluarga Mo yang kebakaran, mereka berhasil menyelamatkan sebagian. Dan barang di gudang lain masih ada, tapi kerugiannya pasti, dan ada yang sudah mengajukan klaim ganti rugi. Namun, kerugian itu belum sampai fatal. Kalau dipikir-pikir, Luo Tian melanjutkan. Sebenarnya, kamu tidak perlu itu. Membuat keluarganya bangkrut juga bukan hal besar. Kenapa harus repot-repot begitu? Itu terlalu murah bagi mereka. Luo Xia berkata sambil tersenyum dingin. Apakah yang kuminta sudah selesai? Xia, aku ini presiden. Baiklah, jadi urusanmu sudah selesai? Luo Tian merasa sangat kecewa. Namun dia benar-benar tidak bisa menentang kedua saudari ini, terpaksa menjawab seperti itu. Tenang saja. Sudah merekrut orang dan dengan sengaja menyebarkan desas-desus membeli saham Ibu Mo Lao. Suatu saat keluarga Mo tidak akan menyadari bahwa itu bukan milik mereka. Mengerti. 2 proyek sebelumnya sudah saya tangani. Nanti kakak Hui akan mengantarkannya. Mendengar kata-kata sederhana Luo Xia, Luo Tian masih agak terkejut. 2 proyek yang dimulai dari total 10 miliar. Luo Xia menyelesaikannya dengan mudah. Ngomong-ngomong, Roger Dubuis yang kita beli sebelumnya itu kamu yang minta aku atur, kan? Omong-omong, itu bukan untukku, kan? Mendengar penjelasan Luo Tian, Luo Xia menjawab seolah itu hal yang wajar. Itu untuk Mo Xuan. Aku hanya akan merasa malu sendiri. Tidak, uang itu aku yang bayar. Xia. Melihat itu, Luo Xia langsung memutuskan telepon. Benar-benar hanya menganggap aku alat saja, ya? Uangku. Aku yang pesan dan pakai uang itu, tapi kalian pakai untuk menenangkan ayah anak itu? Luo Tian mengertakkan gigi tapi terpaksa pasrah. Yah, aku bertemu 2 orang tidak tahu berterima kasih ini karena di kehidupan sebelumnya aku menyelamatkan bajak laut. Sementara itu, setelah meninggalkan rumah perawatan, aku kembali ke kediaman dengan mobil. Tuan Zeng merasa lega melihat keluarga 5 orang mereka sudah kembali. Sudah lama sekali mereka tidak pulang. Dia khawatir apakah Nona akan kabur membawa anak dan Moken. Baru saja kembali, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Mengernyitkan dahi, dia mengangkat telepon. Betapa tidak tahu terima kasihnya anak durhaka ini. Apakah dia benar-benar memblokir nomorku? Suara dingin Luo Changsan menggema. Sampaikan pada nenek. Saham semuanya dihitung sekitar 600 juta yen, tidak bisa lebih dari itu. Besok, bawalah surat kuasa saham pulang. Luo Changsan sudah tidak sabar lagi. Beberapa perusahaan besar sudah menunjukkan niat membeli 10% saham itu. 10% saham itu. Tentu saja, dia tidak mungkin tahu ini adalah perintah dari Luo Tian. Ya, setelah mendengar cerita Luo Changsan, aku hanya menjawab dengan tenang. Setelah itu, apakah dia masih ingin mengatakan sesuatu atau tidak? Aku langsung memutuskan telepon. Sekalian aku blokir nomor ini. Sementara itu, Luo Changsan masih berusaha berkata sesuatu. Tidak kusangka telepon langsung diputus. Meski ku coba lagi, tak tersambung. Anak durhaka ini, apa dia kira uang ini mudah didapat begitu saja? Anakku yang terbalik, sejak awal kau tidak seharusnya aku bawa pulang dan membuatku marah. Ayah, makan sudah siap. Luo Weier dan Luo Suer berlari mendekat dan menarik tanganku. Aku melihat kemarahan dalam mata anak-anak perlahan menghilang. Sambil menggenggam tangan anak-anak, kami menuju restoran bersama. Malam itu, aku menidurkan kedua anak. Aku kembali ke kamarku. Baru saja keluar dari kamar mandi dan berganti piyama, telepon genggam mulai berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Mok Xuan.
Saat mengangkat telepon, terdengar suara serak Su Yanran. Sepertinya dia sedikit mabuk. Mendengar suaranya, aku menghela napas dan berkata, "Aku kagum padamu, sampai hari ini jadi seperti ini. Kenapa kamu menghubungiku? Bisakah kamu menjauh dari mereka?" Su Yanran berkata dengan suara yang hampir menangis, penuh penyesalan. "Anak-anak, jika kamu suka, aku akan membesarkan mereka seperti anak kandungku. Walau aku menentang mereka yang membawa pergi, aku juga bisa melahirkan. Yanran, aku sudah bilang kamu harus menghadapi kenyataan." Aku mengusap dahiku. Hampir lebih dari 3 tahun. Setelah kamu dan Mo Jinping mengumumkan, kamu pergi belajar ke luar negeri lagi. Selama sekian lama kamu tidak pernah memikirkan aku sekalipun, sekarang melakukan ini juga tidak ada artinya. Aku hanya takut dan merasa bersalah padamu. Su Yanran terisak menangis. Dulu ketika aku mendengar dia menangis, hatiku sakit dan dada terasa pedih. Tapi sekarang hatiku tidak tergoyahkan sama sekali. Yanran, jangan telepon lagi. Aku tidak mau mengulang hal yang sama berkali-kali. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Kamu pasti sudah melihat anak-anak. Apapun yang terjadi, aku tidak akan berbuat sesuatu yang mengecewakan ibu anak-anak itu. Moksuan, kamu benar-benar bodoh. Su Yanran tiba-tiba tertawa. Kenapa kamu begitu mempercayai mereka? Kamu tahu posisi keluarga Luo di Kyoto dan betapa kayanya mereka, kan? Keluarga besar seperti itu pasti tidak akan mengizinkan hal seaneh itu terjadi, kan? Orang yang pasti terluka nanti adalah kamu sendiri. Hanya kamu yang akan dibuang. Mokuken, putuskan keraguannya. Saudara perempuan keluarga Luo selama bertahun-tahun hanya bermimpi terlalu tinggi. Menjadi sombong. Seberapapun kaya anak pengusaha, mereka tidak bisa mendapatkannya. Kamu dan mereka berasal dari dunia yang berbeda. Mokuken, kita memang sudah saling kenal sejak kecil. Ingatlah saat kamu berumur 15 tahun, jika aku tidak ada, kamu mungkin sudah kehilangan nyawa. Mendengar kata-kata Su Yanran, aku menghela napas. Saat berusia 15 tahun aku terluka dan kehilangan sebagian ingatan. Ketika sadar, menurut cerita dari orang lain, Su Yanran mengatakan dirinya yang menyelamatkanku. Yanran, aku tak bisa begitu saja membuang anakku karena ini. Apalagi kamu yang dulu mengkhianatiku duluan. Setelah berkata begitu, aku menutup telepon. Dan Su Yanran hanya bisa menangis mendengar kata-kataku. Awalnya aku memang ingin memberikan catatan pada nomor ini. Setelah ragu sejenak, aku menghapus riwayat panggilan. Menurut Su Yanran, memang benar dia pernah menyelamatkanku. Jika terjadi sesuatu, dia mungkin akan kubantu. Namun, hal-hal lain tidak akan kuambil tanggung jawabnya. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Luo Xia mengenakan negligi hitam dan emas yang menggoda. "Xia, kenapa?" Melihat penampilannya itu aku merasa sedikit malu. Aku belum selesai bicara. Tiba-tiba Luo Xia melompat ke pelukanku dan memelukku. "Xiao Xuan, aku merindukanmu." Suara Luo Xia lembut, tapi matanya penuh dengan nafsu. Mendengar itu, aku terdiam sebentar dan kepalaku menjadi kosong. Saat berikutnya, Luo Xia tiba-tiba menarik kerahku, lalu menciummu bibirku. Begitulah aku terjerat. Aku belum pernah melihat Luo Xia seperti ini sebelumnya. Ada gelombang nafsu yang berputar dalam matanya. Seperti api yang tak pernah padam. Sudah lewat 1 jam. Luo Xia seolah tidak tahu lelah. "Xiao Xuan," Luo Xia meremas erat tanganku dengan suaranya yang serak. "Lupakan masa lalu, lupakan orang lain. Segalanya tentangmu harus menjadi milikku. Jadi tenggelamlah di sisiku." Setelah hampir 1 jam lagi, suara ranjang yang berderit akhirnya berhenti. Awalnya dijadwalkan untuk seminggu. Tapi Luo Xia tak bisa menunggu lagi. Dan kemunculan Su Yanran. Ketidaktertarikannya membuat Mo Xuan merasa itu cuma acuh tak acuh. Dia iri dan membenci Su Yanran. Mo Xuan kehilangan ingatan demi dia. Hingga kini, dia masih tak bisa mengingat dia dan Luo Muqi. Aku menatap dengan kosong orang cantik di depanku. Beberapa saat, aku jadi bingung. Selama ini aku menekan perasaanku. Karena tak tahu harus bagaimana, aku memilih untuk tidak memilih. Cukup diam di samping mereka. Namun hari ini, perasaan yang tak tertahankan akhirnya tumpah. Aku tetap pria, penuh semangat dan stamina yang luar biasa. "Ajak mandi, Xiao Xuan." Luo Xia mencium bibirku dengan lembut. "Peluk aku lagi nanti dan bawa kembali." Mendengar kata-kata itu, aku benar-benar menggendongnya dan menuju kamar mandi. Air hangat jatuh dari shower. Luo Xia melekat di leherku, menciumku dengan penuh nafsu.
Xiao Xuan dan aku, serta Muki. Apakah kita akan meninggalkan Kyoto bersama anak-anak? Luo Xia dengan lembut mengelus dadaku yang kencang. Ayo pergi ke tempat yang tenang. Benar. Xia, aku rasa tidak ada gunanya terus seperti ini. Aku tanpa sadar mengeluarkan kata-kata itu. Aku sudah pernah melakukan kesalahan sekali. Dan aku terlalu menikmati kebaikan kalian semua. Namun, melakukan ini tetap saja salah. Balasan yang kudapat adalah ciuman panas dari Luo Xia. Salah. Tentu saja salah, Luo Xia tahu itu lebih dari siapapun. Apakah itu penting? Tidak lagi penting. Bagi Luo Xia, aku adalah satu-satunya yang tak tergantikan. Adikku sendiri juga adalah sosok yang tak ternilai. Dulu, keluarga Luo menghadapi peristiwa besar. Para saudara perempuan itu hanya bisa saling mempercayai pada waktu itu. Saat itu, aku muncul di depan mereka seolah cahaya yang menembus kegelapan. Datang di hadapan mereka. Xiao Xuan, aku sudah bilang jangan pikirkan hal seperti itu. Kata-kata Luo Xia seperti sihir. Aku tak bisa menahan diri dan menurut padanya. Kamu tidak akan bisa meninggalkan kami, bukan? Itulah sebabnya, wajah Luo Xia tampak tersenyum dengan ada sedikit nada sakit. Jangan memberontak, jangan berpikir untuk meninggalkan kami. Ken Kun, setiap pria pasti ingin seperti kamu sekarang. Mengapa kamu masih terikat pada aturan-aturan itu? Penuh godaan seperti bisikan setan. Dan ada aroma sedikit berbahaya yang menyelimuti. Rakushi sudah lama memberi saya sugesti psikologis. Untuk meruntuhkan benteng psikologis saya. Kamu jelas tergila-gila pada kami, tampilan dan tubuhmu juga. Dan cinta kita, saat Rakushi menatap saya dengan penuh terkejut, lalu dengan nada yang lebih lembut. Mencium pipi saya sambil meniupkan napas lanang di telinga saya. Itulah sebabnya aku cinta kamu. Jadi, tadi beban di hatimu sudah hilang, kan? Bukankah menyenangkan seperti kami? Mendengar itu, aku merasa kepalaku kosong total. Seperti suara air shower yang menghilang begitu saja. Di dunia ini, hanya bisikan Rakushi yang terdengar di telingaku. Shouken, kamu tidak akan menolak aku, kan? Melihat itu, naluri tubuhku dan perasaanku yang tertekan secara psikologis. Keinginan itu secara bertahap berhasil dibebaskan sepenuhnya oleh Rakushi. Shouken, akui saja, kamu ingin bersama kami berdua, kan? Tawa Rakushi menjadi semakin seram. Kamu tidak bisa hidup tanpa kami sekarang. Mendengar itu aku mengangkat wajahku. Berbeda dari tadi, aku memeluk Rakushi erat-erat dan perasaan di mataku untuk pertama kalinya tak terbendung. Dalam pupil matanya yang tenang seperti dasar danau itu, hanya bayangan Rakushi yang terpancar. 30 menit kemudian, aku mengenakan piyama. Menggendong Rakushi yang lelah dan kembali ke kamarnya. Dengan lembut aku meletakkannya. Shouken, mau tinggal bersama aku? Suara Rakushi serak, menambah kesan kelemahan. Seolah-olah ia sedang manja. Sambil berkata begitu, aku memberinya ciuman ringan, sambil menggaruk kepalanya dan berkata, "Yah, mari kita kembali tidur. Kalau besok Valet dan Yuki menemukannya pagi-pagi, kan tidak baik, jadi begitu." Rakushi juga tidak meminta lebih dari itu. Kalau begitu, selamat malam. Setelah itu, aku menutupi dia dengan selimut. Saat keluar, aku mematikan lampu dengan santai, lalu menutup pintu dengan pelan. Aku menghela napas saat berjalan menuju kamar tidurku. Siang tadi dipaksa dicium, malamnya diserang. Aku pikir tekadku cukup kuat. Sekarang terasa sama sekali tidak berguna. Sambil menggelengkan kepala, aku membuka pintu dan kembali ke kamar tidurku. Baru saja duduk di tepi tempat tidur. Tiba-tiba, tubuh lembut dari belakang menempel erat padaku. "Kakak dan kakak perempuan, kalian bersenang-senang." Suara Raku Moki dingin. Bertolak belakang dengan tubuhnya yang hangat. "Moki." Mendengarnya aku terkejut. Kenapa kakak boleh dengan kakak perempuan, tapi aku tidak? Raku Moki menggigit bahuku dengan kuat. Masih kesal, dia mencium bibirku dari belakang. Lebih dari ciuman, lebih terasa seperti menggigit. Malahan seolah menggigit lagi. "Moki. Moki, tenanglah." Melihat itu, aku berusaha mendorongnya pergi. Tapi entah kenapa tanpa sadar aku merasa tidak boleh mendorongnya. Tanpa sadar aku merasa tidak boleh mendorongnya pergi. Raku Moki dengan egois menarik piyamaku. Aku terseret dan terjatuh di tepi tempat tidur. "Kakak," setetes air mata jatuh di wajahku. Aku tanpa sadar membeku sejenak. Di tengah cahaya yang redup, air mata berkilauan di sudut mata Luo Muki. Air mata berkilauan di sekitar mata Luo Muki. "Kakak, kenapa kamu tidak mau menerimaku?" Luo Muki berkata dengan kesal.
Kalau kakak perempuan tidak masalah, tapi aku tidak boleh. Kakak, aku juga sangat merindukanmu. Namun, aku tidak menyadarinya, di wajahnya yang basah oleh air mata muncul senyum yang hampir terlewatkan. Kamu pasti tidak ingin melihat prosesnya, lebih dari 1 jam telah berlalu. Memandang apa yang Luo Xia lakukan, Luo Muqi merasa sangat kesal. Luo Muqi sangat kesal. Kakak perempuanku mengurungku di dalam kamar. Bahkan mencuri ponselnya. Dia menunggu pelayan memanggil dan membuka pintu. Aku menyadari kakak sudah mengambil tindakan. Kakak, kau tidak menginginkannya. Namun, penolakanku tidak ada artinya. Karena Luo Muqi sama sekali tidak berniat mendengarkan pendapatku sejak awal. Apa hal yang paling menyakitkan bagiku? Apakah itu kejadian aneh tadi malam? Tidak, aku tidur sampai lewat pukul 10 dan bangun. Melihat Paman Zeng dengan penuh perhatian menyajikan teh goji besar untukku. Lebih dari itu, beliau juga membawakan semangkuk ramuan obat tradisional dengan baik hati. Ini apa? Apa ini Paman Zeng? Melihat obat herbal yang hitam pekat, aku merasa ada yang aneh. Aku merasa ada yang tidak beres. Paman Zeng melirik sebentar. Paman Zeng menatapku penuh arti dan berkata, Nona Mo sepertinya selalu kuat, tapi tetap perlu tambahan kesehatan. Ini adalah arahan dari Nona. Obat yang diracik khusus oleh dokter pengobatan tradisional terkenal untuk memperkuat ginjal. Sampai sekarang saya hanya pernah mendengar tentang obat penetral kehamilan. Tolong langsung saja sebutkan itu sebagai obat penambah gairah. Aku dengan jengkel berusaha mencari 2 orang yang menjadi penyebabnya. Akhirnya, Pak Zeng memberitahu saya sebelum bangun. Saudara perempuan itu kembali ke rumah utama keluarga Luo bersama anak-anaknya. Nyonya tua keluarga Luo ingin bertemu cucunya. Awalnya, kedua anak itu ribut mencari ayah mereka. Namun, mereka didorong kembali oleh Luo Xia dan Luo Muqi. Makan malamnya juga akan dinikmati oleh Tuan Mo di keluarga Luo. Tak lama lagi akan makan siang. Menu yang ditentukan Nona adalah tumis ginjal, sup cambuk sapi, dan tiram. Mendengar itu, aku buru-buru melambaikan tangan, menghentikan Pak Zeng, dan menggertakkan gigi berkata, aku sangat sehat. Ya sudah, minum obat ini saja, dan jangan kembali saat makan siang. Kemudian aku mengambil mangkuk obat itu dan langsung meneguk abis. Rasanya sampai aku hampir muntah sejak makan malam kemarin. Terlalu pahit, sungguh, aku cuma belum sarapan saja. Pak Zeng dengan perhatian telah menyiapkan makan siang sebelumnya. Sepertinya semua hidangan pembuka penuh dengan gizi. Apakah Anda akan kembali ke keluarga Mo? Pak Zeng melihatku dengan ekspresi terkejut saat aku bilang akan kembali ke keluarga Mo. Dia melihatku dengan tampak tidak percaya. Mendengar itu, aku terus terang menyampaikan tujuan kembali, lalu berkata, ayah kandungku mungkin tidak akan mudah memberikan uang. Haruskah aku ikut kembali juga? Pak Zeng mempertimbangkan hal itu. Kamu dan keluarga Mo berselisih hebat saat itu. Kalau kembali, mereka mungkin akan menyulitkanmu. Mendengar itu, aku menggeleng dan berkata, dia bilang semuanya baik-baik saja. Tenang, aku tahu seperti apa mereka. Aku tidak akan membawa surat kuasa saham itu. Hari ini sepertinya uang ini tidak akan didapatkan. Setelah makan, aku bersiap pulang ke rumah Mo dengan mobil. Namun Paman Zeng memberikan kunci mobil baru. Sejak menemani kedua saudari itu, aku mulai sedikit lebih berhati-hati soal tipe dan harga mobil. Dengan terpaksa aku menelepon Luo Muqi. Tapi begitu dia tahu itu aku, dia sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Dia hanya membalas satu kalimat di ponsel. Kang, kalau kamu mau tanya soal mobil, aku tidak akan mengangkat telepon, ya? Sebenarnya aku ingin bilang sesuatu padanya. Gadis gila ini menggigit bahuku karena semangatnya sampai hampir berdarah. Keesokan paginya, bahu kiriku membengkak dan berubah jadi kebiruan. Melihat kondisinya, kali ini aku tidak menolak. Sebaliknya aku menerima kunci mobil dan berpikir keras sambil berbisik pada Paman Zeng. Aku berbisik pada sertifikat itu. Paman Zeng menatapku dengan kaget lalu tak sengaja tersenyum. Ya, Tuan Mo, jangan khawatir. Setelah itu, dia memberikan sebuah tas sepertinya berisi sesuatu untukku. Aku membuka dan memeriksanya. Aku mengangguk lalu masuk mobil, meninggalkan rumah itu. Memang, orang yang serupa cenderung berkumpul bersama. Paman Zeng tersenyum getir dan berkata, Tuan Mo terlihat cukup normal ya. Ya, biasa saja. Kenapa sampai ke tulang sumsum bisa membawa kegilaan seperti ini ya? Berbicara sendiri dalam hati. Paman Zeng mengeluarkan ponselnya dan menelpon Luo Xia. Nona, Mo San telah kembali ke keluarga Mo sendiri.
Dia berpikir Mo Changsan tidak akan mudah memberi uang. Seperti yang dia bilang, orang seperti Mo Changsan tidak akan mudah mengeluarkan uang, kan? Di rumah kuno keluarga Luo, Luo Xia duduk di kursi kayu merah. Menyilangkan kaki dengan ekspresi dingin. Aku hanya khawatir mereka akan memberikan masalah kepada Xiao Xuan. Meminta orang di sanatorium untuk waspada. Yang mungkin bisa mengancam Xiao Xuan sekarang ini mungkin hanya neneknya saja dari keluarga Mo. Nona ini, Paman Zeng sedikit ragu. Jika keluarga Mo sampai mengancam dengan kekuatan militer. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Luo Xia tersenyum penuh percaya diri. Aku sangat paham seberapa hebat keluarga Mo itu. Bahkan pengawal keluarga Luo sendiri pun tidak ada yang bisa mengalahkan Xiao Xuan. Tidak perlu memusingkan hal ini. Setelah menutup telepon, Luo Xia berusaha berdiri. Merasa sedikit pusing di kakinya. Mengingat kejadian tadi malam, Luo Xia tidak bisa menahan senyum kecil di bibirnya. Kalau saja adikku tidak mengganggu, pasti akan lebih sempurna. Kembali ke villa keluarga Mo lagi. Satu-satunya pikiranku sekarang adalah, dibandingkan tempat aku tinggal sekarang. Tempat ini agak turun kelas ya. Memikirkan seperti ini, aku merasa seperti rubah yang meminjam kekuatan macan, merasa geli pada diriku sendiri. Sambil tersenyum pahit mengejek diriku, aku membuka pintu. Terlihat Tuan Mo duduk di sofa. Melihat ekspresi Mo Xuan, wajahnya menjadi suram. Mo Changsan juga tampak tidak senang. Dengan suara mendengus, dia berhenti melihatnya. Kini tanpa ekspresi, namun memandang Mo Xuan dengan tatapan tajam ke atas dan ke bawah. Sementara itu, dia mengamati Mo Xuan dengan seksama. Di sisi lain, Mo Jinpeng memandang Mo Xuan seperti melumuri racun.